Oke. Cek. Oke, halo. Oke. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good morning everyone. Morning, Miss. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Ya, after a break ya, break for Hari Raya Nyepi. Today we are meet again. We have Idol Friday. Are you curious with this Idol Friday, guys? Yes. Yes. Kira-kira udah tahu belum nih tentang apa nih? Fotografi. Fotografi. Udah kelihatan ya. Waduh, udah kelihatan ya. Udah pada nyiapin alat-alatnya belum? Nggak ada kasih tahu, Miss. Gitu. Oke, buat yang baru datang, misalnya ingetin dulu ya, Sir, buat semuanya ya, my lovely students, misalnya mau ingetin lagi, buat yang belum menyiapkan, silahkan kalian masih dikasih kesempatan ya, untuk menyiapkan makanan atau produk yang nantinya jadi objek foto kalian, terus kamera HP boleh, kamera yang betulan juga boleh banget ya. And then aksesoris ya, aksesorisnya bisa kalian lihat ya. Ada apa aja, Sir? Kalau untuk aksesoris sesuai dengan produk yang kalian foto. Ya. Jadi bisa kalian motonya tentang mie, ya kalian bisa pakai sendok atau garpu untuk aksesoris tambahannya. Benar ya. Jadi disiapin aksesoris soalnya kalau nggak ada aksesoris nanti fotonya kelihatan jelek ya, Sar. Ya nanti kosong jadi. Iya kosong. And then ada reflektor atau benda yang bisa memantulkan cahaya ya. And then udah siapin aplikasi HP belum? Apa aja yang harus kalian siapin? Aplikasi edit. Iya, Yes, ada aplikasi edit untuk edit ya. ya. Contohnya itu ada Lightroom, ada Visco dan juga Snapseed. Nah, kalian tinggal pilih salah satu aja yang mau kalian pakai. Oke, nggak usah tiga-tiganya ya, Sar. Kebanyakan. Kebanyakan. And then ada alas foto. Alas foto itu boleh kain, boleh karton ya. Yang kira-kira bisa menambah estetik foto kalian nanti ya. Ivan, sebelumnya misalnya minta Ivan, Melanie, please open your camera ya. For everyone, you must turn on your camera. Jadi yang tidak turn on kamera nanti siap-siap akan dipindahkan ke breakout room ya. Jadi harus open kamera ya. Ya ini masih banyak banget nih yang masih off kameranya nih. Mana tadi? Itu ada Nadia Intan. Melur mana melur? Ayo yang grade 9 kasih contoh ke adik-adiknya nih. Ada Farhana, ada Putih, Syafiq, Raisa ya. Boleh di turn on your camera guys. Oke. Misalnya mau coba tanya ya, tanya sama Kayla grade 9. Halo Kayla. Halo. Kayla sudah menyiapkan produknya nih yang mau difoto apa nih? Buku? Oke, produknya buku ya, boleh disiapin ya. Selain buku apa aja yang disiapin? Untuk aksesorisnya, ada nggak? Maksudnya agak putus-putus ya, Sir ya? Tidak terdengar dengan jelas. Nggak kedengeran dengan jelas nih suara Kayla. Aksesorisnya tentang kayak alat-alat tulis yang berhubungan sama bukunya gitu. Oh, alat tulis yang berhubungan dengan buku ya. Oke, nanti disiapin ya Kak ya. Kayla kira-kira semangat banget nggak sih mau ikut kegiatan ini?
Iya. Sangat ya. Oke, thank you Kaila. Iya Miss, sebenarnya ada beberapa dari anak-anak SMPTM ini yang tertarik dengan fotografi. Jadi kalau yang kemarin ada ikut lomba tuh ada Kiena, ada Jidan, siapa lagi kemarin ikut lomba tuh ya, Rifat, terus apa ya, 4, siapa lagi, satu lagi Dias, kemarin tuh sempat ikut lomba. Kemudian ada yang kayaknya mau, kayaknya di tahun lalu tuh ada yang nanya ke Mister tuh tentang Mister mau ngeles di mana ya. Ada Mister lupa siapa tapi dia tertarik, tapi sekarang tuh dia masih kayak nyumput-nyumput gitu, Miss. Oh, belum berani show up ya. Ya, jadi mungkin setelah ini kita bisa melihat nih siapa yang kayak ada minat dan bakatnya di fotografi. Amin ya, semoga setelah acara ini jadi banyak ya tumbuh anak-anak yang berbakat di dunia fotografi ya. Sir, sebelum kita panggil pematerinya kita kali ada pantun ya. Oh, ada pantun nih. Oke. Apa Kayaknya, misalnya pantunnya nih? kayaknya anak-anak udah nggak sabar nih. Mana sih pematerinya kalau misalnya sama Mr. Fatur kan? Nah, misalnya punya pantun ya guys, tolong didengarkan pantunnya ya. Jalan-jalan ke Kamboja, tidak lupa membawa topi. Daripada kalian melamun saja, yuk kita belajar fotografi. Cakep gak sih? Balas dong, Sir. Balas nih, apa ya balasannya ya? Oh, kalau lupa membawa topi, nanti hitam wajahnya. Ayo kita belajar fotografi langsung dari ahlinya. Oke, langsung dari ahlinya ya. Siapakah ahlinya? Ada yang ingat namanya? Kita panggil ya. Kita panggil bareng-bareng ya. Ada, kita panggilnya kakak, miss, atau apa nih? Aku biasanya manggilnya bunda karena dia ini kayak ibu bagi kami gitu loh. Oh gitu ya, jadi kita manggilnya apa? Bunda juga nih? Bunda juga boleh. Bunda aja ya biar kelihatan akrab ya guys ya kita ya. Oke, kita panggil Bunda Mailinda. Yeay. Ya, welcome Bunda ya. Kalian boleh panggilnya Bunda ya guys, biar sama Bunda dengan Mr. Fatur ya. Ini bundanya bundanya Mr. Fatur. Bundanya Mr. Fatur ya. Tapi sebenarnya nggak jauh banget ya beda umurnya sebetulnya ya. Enggak cuma sih. panggilan biar lebih akrab aja ya. Iya, kebetulan kan saya dan Mr. Fatur itu punya satu komunitas fotografi, terus saya kebetulan jadi ketuanya, jadi sama yang lain dipanggil Bunda gitu. Oh, jadi Bunda Mailani ini ketua komunitas fotografi. Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu nama komunitasnya apa nih? Nama komunitasnya itu Geo Nusantara, tapi kalau yang di Lampung itu regionalnya jadi Geo Lampung gitu. Jadi dia per daerah ada regionalnya. Oh namanya. Gitu ya, oke. Nah nih siap-siap ya buat anak-anak TMI yang tertarik untuk dunia fotografi, siapin pertanyaan ya. Kita udah mengundang ahlinya banget nih ya, Ketua Komunitas Geo Nusantara atau kalau di regional Lampung, Geo Lampung. Iya, Geo Lampung. Perkenalan dulu kali ya, boleh biar lebih kenal gitu ya. Biar lebih akrab, biar anak-anak nanyanya juga enak nanti ya. Iya. Oke, selamat pagi semuanya. Ini manggilnya apa nih, adik-adik apa anak-anak apa gimana? Perkenalkan nama saya Melinda, biasa dipanggil Mei. Tapi karena saya itu kan dari awal sudah emang bergeraknya tuh di media sosial, dan media sosial saya itu namanya di Instagram tuh Yara Art and Craft. Jadi kadang orang manggil saya tuh Mbak Yara karena manggil dari Instagram itu ya gitu. Mbak Tapi Yara. sebetulnya Yara itu anak saya. Oh, jadi Yara itu ternyata anaknya ya guys. Iya, jadi bisa dipanggil Mbak Yara, Mbak Mei itu boleh. Saya seorang fotografer yang bergerak di bidang food fotografi atau komersial fotografi dari tahun 2018. Oh, 2018 berarti udah cukup lama ya, udah jalan 4 tahun ya? Iya, jalan 4 tahun. Awalnya tuh dari HP juga, saya dulunya cuman pakai HP karena tahun itu kan belum terlalu seperti sekarang ya, Five-nya tuh belum seperti sekarang, jadi ya hanya suka-suka aja dulu awalnya gitu. Awalnya dari tertarik ya, hanya tertarik suka-suka aja. moto biasalah, kalau ibu-ibu kan moto makanan, masak apa dipoto ya gitu-gitu awalnya, terus berkembang kemudian
mulai ada tawaran untuk foto produk sampai akhirnya sekarang menjalani seperti ini. Jadi dari hobi jadi cuan. Ya betul, bisa dibilang gitu. Dari dulu ya. Karena kan kalau kita nggak suka kan ya nggak mungkin kita ini kan ya bisa bertahan di situ kan kalau cuma ini. Jadi karena emang saya hobi, emang suka, ya akhirnya sampai sekarang ini hanya. Oke, jadi hobi kalian apa guys? Silakan kalian tekuni dan alhamdulillah ya jadi salah satu income ya, pasti Iya, income betul. buat Bunda. Nah, betul tadi juga ya kalian kalau penasaran tadi udah disebutin ada Instagramnya @yara_and_craft. Yara_art_and_craft. Oh, Yara_art_and_craft. Iya, art Ya, and jadi boleh lihat-lihat hasil foto-foto dari Bunda Mei. Iya betul. Oke. Itu. Oh, jadi sebenarnya backgroundnya itu ada apa namanya sekolah fotografer atau enggak? Kalau saya nggak ada. Oh, enggak ada Otodidak ya, aja. murni didak ya, belajar Otodidak sendiri. aja, sama memang berapa kali ikut semacam apa ya seminar. Tapi kalau untuk sekolah, karena kan kalau di sini emang belum ada sekolahnya. Iya, iya, benar. Kalau untuk di Jakarta mungkin banyak ya. Kalau di sini kan belum ada. Jadi ya seminar-seminar aja. Ada yang ada seminar ikut gitu. Oke, jadi harus aktif ya guys. Ini salah satunya dengan ikut workshop yang kita adain nih, teacher-teachers adain. Tadi Sir, Miss Ana dapat cerita dari Mr. Dani. Jadi kalian tuh salah banyak orang yang beruntung guys bisa ikutan workshop ini. Karena tadi pagi tuh ada yang WA Mr. Dani, Sir aku boleh nggak ikut acara ini? Tapi dia bukan anak TMI ya. Karena aku pengen tahu banget tentang foto produk. Mungkin dia lagi bisnis di sini atau dia memang pengen ikutan juga. Sayangnya nggak bisa ya Sir ya. Khusus untuk Khusus. anak-anak TMI ini. Iya, ini tidak terbuka untuk umum. Jadi kalian sangat beruntung banget guys dapat privilege ikutan workshop ini ya. Iya, tadi sempat dengar kan awalnya dari handphone baru beralih ke kamera. Nah, berapa lama tuh dari awal mula pakai handphone sampai bisa beli kameranya itu? Kalau saya kamera itu sebetulnya baru tahun 2020. Baru 2 tahun, iya. Berarti 2 tahun, berarti dari 2018 sampai 2020 itu masih pakai handphone. Iya, pakai handphone. Baru, nah berarti dari hasil itu mungkin kebeli kamera ya Bun ya? Iya, karena tuntutan juga, karena semakin lama kan semakin semakin banyak. Kalau cuman pakai handphone tuh nggak mencukupin, karena kan kalau kita moto pakai handphone tiba-tiba ada WhatsApp masuk, tiba-tiba jadi agak mengganggu gitu kan. Terus karena memang pandemi ini kan membuat semua orang akhirnya bergerak menjadi online. Ya betul ya. Jadi Mau usaha-usaha nggak mau. menjadi online. Jadi jasa foto produk tuh cukup berkembang pesat selama pandemi ini. Karena kan akhirnya orang harus mendisplay produk mereka di online kan, di Iya, betul. medsos atau di aplikasi ojek online gitu kan untuk GoFood atau GrabFood. Jadi akhirnya banyak gitu. Jadi kalau kita cuma pakai HP, karena memang kalau handphone kan terbatas ya. Karena memang fungsi utamanya bukan untuk moto gitu kan. Betul. Ini hanya semacam ini sampingannya aja. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk beli kamera gitu. Oke, agar lebih jadi profesional. awalnya pakai handphone dulu guys selama 2 tahun ya, kira-kira 2 tahun. Lalu bisa kebeli kamera karena tuntutan juga udah banyak orderan ya kayaknya ya. Dari yang tadinya sedikit karena sudah semakin mahir. Nah, banyak Iya, orderan, betul. tuntutannya harus pakai kamera nih, akhirnya nabung bisa kebeli kamera ya. Benar. Gitu. Nah, berarti untuk kalian yang mau nyoba nggak perlu beli kamera tuh, berarti bisa pakai HP dulu, nanti kalau kalian nabung baru beli kamera tuh boleh, tapi bisa pakai handphone. Jadi alat tidak membatasi kita untuk berkreasi berarti ya. Iya betul banget itu. Betul ya. Pagi ini lagi belajar ya, masih belajar. Jadi tolong guys kalian perhatikan baik-baik ya penjelasan dari Bunda Mei ini. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh langsung tanya langsung ke ahlinya ya. Fokus, jangan sambil ngerjain yang lain-lain ya. Biar ilmunya dapat maksimal. Oke. Gimana nih Sir, mau langsung Boleh. Ke- Langsung ke apa nih? Materi ya? materinya atau mau ngejelasin ini dulu? Mau mana dulu nih? Materi dulu. Materi dulu aja Materi ya, dulu, yang heeh. yang ada di depan kali nanti akan Iya, dijelaskan juga ya materi guys. dulu, Tapi biar kita agak ke materi paham. dulu ya. Iya betul. Oke, silakan ya Bunda Mei boleh
Jelaskan ke anak-anak apa sih itu food and product photography. Oke. Oke, kita akan membahas materinya sedikit ya, karena ini kan mungkin ada beberapa yang belum tahu apa bedanya food and product photography dengan fotografi yang lain. Oke, bisa ke slide berikutnya. Slide berikutnya lagi. Ini udah tadi kan, lanjut aja. Oke. Sebelum kita menuju ke food photography, saya ingin lebih menjelaskan sedikit apa sih fotografi itu, karena kan kalau kita nggak tahu ya kita nggak paham gitu. Nah, jadi fotografi itu berasal dari kata fotos yang artinya cahaya dan grapos yang artinya melukis. Jadi fotografi itu artinya melukis dengan cahaya gitu. Nah, sesuai dengan namanya fotografi, melukis dengan cahaya. Jadi faktor utama dan paling penting dalam fotografi itu adalah cahaya. Nah, itu yang harus kita pahami benar-benar. Oke. Lanjut. Nah, apa aja yang perlu diperhatikan dalam fotografi? Yang pertama adalah cahaya yang tadi saya sebutkan, terus angle atau teknik pengambilan gambar. Lalu yang berikutnya adalah komposisi. Komposisi itu mencakupin styling atau apa yang digunakan atau bagaimana foto ini akan diambil seperti itu. Jadi 3 ini yang mendasari untuk yang harus diperhatikan saat kita ingin memoto sesuatu, terutama untuk memoto foto produk. Oke, lanjut. Nah, yang pertama itu adalah cahaya. Cahaya itu ada 2, cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya alami itu seperti yang kita tahu nih ya, cahaya matahari. Sedangkan cahaya buatan tuh lampu, bisa lampu biasa atau lampu foto studio itu bisa. Tapi semakin bagus lampunya maka akan semakin bagus hasil fotonya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, cahaya itu sangat berperan penting. Jadi sebelum kita menuju bab-bab berikutnya dalam fotografi, kalau kita benar-benar tertarik dalam fotografi, kita harus memahamin dulu tentang cahaya ini. Apa itu cahaya, bagaimana cara memainkan cahaya, terus itu sumbernya, banyak deh yang kita perhatikan. Nah, di sini ada perbandingan antara cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya alami itu yang mudah didapat ya, karena kan matahari. Terus dia cahaya yang terbaik. Jadi walaupun sebagus apapun lampu, cahaya matahari itu adalah cahaya yang terbaik untuk moto. Tapi karena dia berasal dari alam, jadi dia tidak stabil. Jadi kan kalau kita moto itu nanti mendung, nanti terang lagi, jadi dia nggak stabil. Sedangkan kalau misalnya cahaya itu berubah, hasil fotonya pasti berubah. Sedikit aja berubah suhunya atau berubah intensitasnya, maka berubah juga hasil fotonya gitu. Yang ketiga terbatas, yang keempat terbatas. Ada waktunya. Kalau malam kita nggak akan bisa moto kalau kayak gini caranya kan, karena nggak ada cahaya matahari saat malam. Nah, untuk menanggulangin masalah-masalah tersebut, biasanya orang memakai cahaya buatan gitu, karena cahaya buatan itu lebih stabil dan tidak terbatas, tapi cost-nya lebih besar karena harus menyediakan lampu. Apalagi kalau dia mau bagus kan lampunya harus yang bagus, harus yang bermerek, harus ada 1-2 gitu. Nah, itu minusnya dari cahaya buatan, itu lebih ke cost atau biaya gitu. Jadi sekali lagi saya terangkan bahwa dalam fotografi cahaya itu yang paling penting. Jika kita sudah bisa menguasai tentang cahaya, itu kita sudah setengah jalan dari fotografi itu sendiri. Jadi sisanya itu lebih mudah. Yang awalnya tuh cahaya. Jadi begitu kita tuh waktu pertama kali belajar moto, itu saya nggak pakai styling apa-apa, cuman piring aja. Jadi piring foto. Saya dulu diajarin sama seorang fotografi terkenal, ada namanya Iniji. Dia bilang, kamu kalau belajar foto aja dulu piring 1, terus motonya tuh setiap jam. Jadi jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 Itu gitu. gunanya buat apa? Supaya kita tahu, oh jam 9 tuh begini hasil fotonya, gitu ya. jam 10 tuh begini hasil foto. Karena kan saya ngandelin cahaya matahari waktu itu, belum ada lampu. Jadi kita tahu, oh jam segini nih yang terbaik saya waktu moto gitu. Jadi saya belajarnya tuh motonya per jam. Betul. Jadi di satu tempat per jam, nanti jam segini moto, jam segini moto. Emang gitu. harus tekun ya. Iya benar, harus tekun karena Tekun. kalau kita nggak, ya seperti semua ilmu ya, kalau kita nggak berlatih kita
nggak akan bisa. Walaupun Ya. materinya kita tahu, tapi kalau nggak berlatih kita nggak akan paham gitu. Benar-benar, Seperti oke. itu. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh dari permainan cahaya. Ini kita bisa lihat ya dari gambar yang kiri ke kanan ya. Itu kan dia hanya memainkan jarak dan menggunakan reflektor dengan tidak menggunakan reflektor. Nah, dengan hanya memainkan jarak tuh hasilnya pun sudah berbeda. Benar. Yang satu lebih dekat, lebih jauh, hasilnya itu akan berbeda. Padahal itu hanya jarak yang dimainkan. Wah, ini satu foto yang sama Satu gitu foto ya. yang sama. Foto dan satu objek yang sama berarti. Iya, yang Iya. atas tidak memakai reflektor, yang bawah memakai reflektor. Oke. Yang ke kanannya itu jarak, jadi semakin jauh dia akan semakin fotonya tuh akan semakin lembut. Ya, kalau yang ini dia terlalu gelap ya. Iya, jadi terlalu perbedaan antara gelap dan terang terlalu besar gitu kan. Biasanya kalau orang yang moto itu foto-foto yang konsepnya tuh lebih menekankan kayak tekstur atau ceritanya lebih dalam gitu. Jadi dia menggunakan foto-foto yang harsh, yang lebih tajam. Nah, semakin jauh dia akan semakin lembut cahayanya karena dia semakin jauh. Nah, sedangkan di bawah, nah itu fungsi utama reflektor, dia menerangin bagian gelap yang nggak kesentuh oleh cahaya. Jadi dia memantulkan cahaya gitu. Nah, itulah fungsinya reflektor. Jadi dia kalau di bawah cahayanya lebih merata, kiri kanannya lebih merata. Seperti itu. Ini adalah contoh permainan cahaya. Gitu. Nah, kalau kita sudah bisa memainkan cahaya, kita bisa bikin foto seperti apa aja. Mau foto terang, mau foto gelap, mau foto. Jadi kalau kita foto itu keren seperti itu, yang dia mainkan cuma cahayanya Cahayanya aja ya, karena dia pas dapat cahayanya. Iya. Jadi Apalagi kalau kita foto konsep di studio kan kita bisa bermain lebih explore lebih Iya. banyak karena kan lampu kita atur gitu kan dibanding yang lain. Tuh Oke, ya, guys. selanjutnya. Nah, ini juga salah satu permainan cahaya yang di atas itu adalah foto light trail. Nah, ini juga kita memainkan cahaya. Jadi kalau yang di atas ini kita motonya itu kalau ada namanya bukaan di kamera tuh ya, ada bukaan. Jadi dia bukaannya lebih besar, jadi cahaya lebih banyak masuk dan lebih lambat. Jadi itu kan kendaraan yang jalan ya. Oh, yang bentuk cahaya itu sebenarnya Iya, kendaraan. lampu Gitu. kendaraan gitu. Karena ada settingannya jadi dibuat seperti itu. Nah, yang sebelah kiri itu adalah low key atau foto dengan cahaya minim. Ini saya fotonya waktu habis hujan gitu. Oke, ini dua-duanya ini hasil foto dari Bunda Mei Kalau ya? yang di atas bukan. Oh, yang di atas bukan, yang di bawah ya? Di bawah iya. Oke. Karena kalau yang di atas kita jalannya nggak ada yang kayak gitu. Dikirain habis hunting di mana gitu ya? Bisa Oke, dari flyover. Iya, flyover bisa. Oh, Mr. Fatur ya kayaknya pernah ya? Aku pernah. Ya, kalau Fatur yang lebih, karena kan kalau saya kan namanya ibu-ibu terbatas ya. Kalau malam jalan-jalan sendirian tuh kamu ngapain malam-malam Iya, mau jalan-jalan benar-benar. sendirian gitu kan. Nah, jadi itu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, setelah kita menguasai tentang cahaya, ada yang namanya angle atau teknik pengambilan gambar. Sama seperti misalnya kita mau bikin video, ada yang namanya itu macam-macam angle atau sudut derajat pengambilan gambar. Jadi kalau misalnya kita di depan persis itu namanya eye level, jadi sejajar dengan mata, makin ke atas, high level ke atas lagi ada bev, dari atas lagi ada top angle. Nah, biasanya untuk makanan atau produk itu kita hanya menggunakan dari eye level ke atas. Yang level ke atas. Kecuali kayak fashion kita bisa menggunakan low angle dari bawah dari biasanya bawah biar lebih ya. tinggi orangnya kan atau lebih kelihatan celananya. Tapi kalau makanan kalau kita foto dari bawah piringan doang nanti yang kelihatan. Benar ya. Oh, jadi angle-nya harus diperhatikan ya guys. Betul, angle-nya tuh harus diperhatikan. Jadi kalau nanti kita mau moto, sebetulnya yang utamanya yang kita perhatikan adalah konsep dulu. Oh, Jadi oke, sebelum kita konsep. moto itu konsep. Jadi kita nih mau motonya seperti apa. Ini kalau kita udah belajar materinya ya, misalnya angle itu apa, komposisi apa, cahaya apa gitu. Begitu kita akan Dalam. moto, baru kita konsep. Saya konsepnya begini, berarti angle-nya bagaimana kalau konsep saya begini gitu. Konsep angle-nya seperti ini, komposisinya bagaimana. Nah, seperti itu. Gitu. Yang terakhir adalah komposisi. Komposisi ini
lebih lebih apa ya, lebih fleksibel, lebih bebas. Karena komposisi ini menurut saya itu berhubungan dengan cita rasa. Jadi setiap orang mempunyai style yang berbeda komposisinya. Jadi menurut kita oke, belum tentu menurut orang lain oke. Tapi ketika kita bergerak dalam bidang komersial, itu ada klien di situ. Jadi kita nggak bisa sebebas Sesuai kita ya, sebebas sesuai kalau kemauan kita kita. moto sendiri. Jadi itu harus ada kompromi, harus ada ini seperti itu. Jadi harus mengikuti apa yang klien mau. Biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah beberapa contoh komposisi yang paling sering saya pakai. Oke, Ini guys, tiga-tiganya foto perhatikan. saya. Kalau yang ini foto saya. Wah, ini salah tiga ya. Ada 3 foto hasil dari Bunda Mei. Wah, keren-keren banget nih. Kalau makanan itu foto saya berarti. Ada nasi goreng. Nah, Nah, jadi kalau untuk makanan berarti harus kelihatan enak ya. Iya betul. Betul. Terus Harus tertarik. konsepnya apa jangan gitu. sampai kalau foto makanan malah orang jadi nggak mau makan ya. Kadang ya kalau yang saya perhatikan biasanya kalau orang moto makanan itu fokusnya tuh malah yang ke lain gitu. Oh, Entah ke sendoknya, entah ke nah, bunganya, nah betul-betul. seperti itu yang dia harus diperhatikan baik-baik ya kalau kita mau foto makanan. iya, seperti misalnya yang foto pertama nasi goreng, saya menggunakan itu namanya roll of third atau sepertiga Apa itu? bagian. Oh, apakah itu? Biasanya kalau di kamera kita kan ada kotak-kotak tuh. Kalau kita Iya, mau foto, ya ada kotak-kotaknya. nah alih-alih kita menempatkan objek atau yang mau dipoto itu di tengah, kita menggeser sedikit ke sepertiga bagian gambar. Oh, gitu. Karena mata kita tuh nggak di tengah, mata kita tuh di sini. Iya, mata kita di pinggir ya, pinggir iya, kiri kanan. Benar. Jadi ketika kita menggeser sedikit, dia akan terlihat lebih nyaman gitu, Oh, lebih enak gitu. dilihat gitu. Iya, di kamera HP juga ada ya. Ada yang kamera. kotak-kotaknya itu, Iya. guys. Kamera HP kalau kalian perhatikan ada settingan grid. Nah, biasanya Ya. garis ada yang membentuk jadi ada 9 kotak. Iya betul, di settingan Nah, HP di situ. ada. Atau bisa juga pas editing, kan ada oke. bagian cropnya kan pasti ada tuh garis-garisnya. Nah seperti itu bisa juga. Bisa Jadi, juga ya. iya. Oke. Nah foto yang kedua itu adalah minimalis atau nggak ada props, hanya objek saja. Biasanya foto-foto minimalis ini kita menampilkan mood atau suasana, moody atau dark, misalnya ngopi itu. Nah ini saya taruh di tengah, sebetulnya ini saya menggunakan 2 komposisi ya, minimalis dan leading line. Ada yang namanya leading line. Jadi leading line itu dari foto ini tuh walaupun di tengah, kita pasti akan lihat ke tengah dari Iya. foto itu. Karena ada 2 garis di atasnya Oh, garis yang mana? Sudut yang meja. mengerucut kursi Sudut meja. itu. Oh, kursi, sudut. Oh kursi iya. Oh, itu yang- kursi ya itu Ya, ya, itu saya sudut pakai kursi ya. Itu dia mengerucut ke tengah. Jadi mata kita tuh secara tidak langsung Ke tengah juga. tengah, ya. Walaupun dia tadi ya, walaupun mata kita sebenarnya di kiri kanan gitu ya. Oh, karena ada permainan tadi ya sudut namanya leading garis. line. Atau biasa kita sering lihat orang foto di tengah jalanan. Biasanya kita langsung fokus ke orang itu kan. Iya. Karena ada sisi jalanan tuh kan yang mengecil biasanya kalau foto. Nah, gitu. itu namanya leading lines. Ternyata triknya seperti itu ya. Nah, yang Keren, ketiga keren. adalah close up. Ini biasanya saya pakai untuk menampilkan tekstur atau detail dari produk yang saya foto. Kalau ini kan saya menampilkan foto duren. Iya. Jadi close up-nya di situ. Nah, itu kalau di food fotografi biasanya close up, rotate, sama minimalis atau flat lay yang dari atas kayak anak zaman sekarang tuh ya. Nanti banyak rupa-rupanya di situ kan, apa Iya, kopi, ada benar. buku, ada apa. Nah, itu bisa seperti itu. Itu juga bisa ya. Bisa. Iya. Jadi sesuai dengan konsep aja. Kita maunya seperti apa gitu. Oke. Boleh. Nah, sekarang apa itu food photography? Food photography adalah cabang fotografi yang mendalami tentang pengambilan gambar makanan dan minuman. Jadi dia cakupannya di makanan dan minuman. Jadi di fotografi itu sendiri ada banyak banget genrenya atau bidang-bidangnya. Ada street fotografi, itu moto jalanan. Ada HI, human interest, itu moto tentang interaksi manusia. Ada yang namanya landscape, itu pemandangan. Ada juga BW atau black and white. Ada still life. Nah, food photography ini masuk ke still life.
Still life itu kita memoto benda mati, benda yang tidak bergerak, jadi kita mengatur setting gitu. Kenapa saya memilih food photography atau still life? Karena maksudnya menyesuaikan dengan kondisi saya sih ya. Kalau Kenapa saya, iya kalau saya jadi landscaper nggak mungkin kayaknya saya kemana-mana gitu. Oh, landscape itu pemandangan-pemandangan. Iya, yang mau air ya. terjun, Oke, jadi yang sunset. suka jalan-jalan Iya. ya. Ya, landscaper tuh orang yang suka jalan-jalan banget. Mungkin Mr. Arba kayaknya tuh, jadi landscaper. Nah, kalian tahu ya siapa kita nih yang bisa jadi landscaper. Landscaper tuh pasti berkaitan dengan traveler, biasanya seperti itu. Mereka moto sunset, sunrise, air terjun, pemandangan, Pantai, ya, seperti oke. itu. Terus ada yang street itu kan moto jalanan. Nah, kalau ini siapa ya yang suka moto jalanan Ini ya? Mr. Fatur ini. Yang mengikuti Hobi. Instagramnya Mr. Fatur pasti tahu. Itu Kalau street tuh bisa campur HI ya berarti ya Bun ya. ya pasti karena kan di jalanan ada manusia gitu benar. kan. Ketika kita moto street, biasanya kita akan moto HI juga karena ada interaksi antara manusia gitu. Atau kalau kita moto street, misalnya kita moto arsitek juga, building kan. Dan jadi ada juga namanya arsitek ini apa namanya arsitek fotografi. Arsitek fotografi. Lalu ada food fotografi. Nah, bedanya food fotografi dengan komersial fotografi, ketika kita bergerak di bidang komersial fotografi sebetulnya itu enggak hanya satu genre. Karena kita kan berhubungan iklan. Benar. Jadi misalnya saya mau moto sambal, saya klien kan, Mbak tolong saya mau moto sambal, tapi saya mau menghadirkan misalnya sambal ini dari Lampung. Misalnya Mbak harus motonya itu yang khas Lampung gitu. Misalnya saya ke Kambas gitu kan, ada gajah. Berarti kan saya memadukan antara food fotografi dengan landscape. Landscape fotografi. Ya, atau Mbak saya mau foto, saya punya kafe nih. Saya mau foto suasana kafe, berarti kan saya human interest, ada yang ngopi, ada yang lagi ngobrol. Nah, Jadi semuanya itu bisa bergabung ya, bisa digabungkan. Ya jadi di komersial fotografi atau produk fotografi itu kita harus bisa menggabungkan antara semuanya. Tapi apakah harus bisa semua? Enggak juga. Kita bisa collab gitu. Jadi kalau misalnya kita ini butuh seorang landscaper, kita hubungin seorang landscaper gitu kan. Tapi orang-orang enggak semua fotografer itu bisa bergerak di bidang komersial fotografi. Karena fotografer itu kan kayak seniman ya. Benar. Dan enggak semua seniman tuh bisa dikendalikan gitu loh. Kadang mereka tuh punya pikirannya sendiri gitu kan. Ada yang kayak misalnya aku nggak mau foto kayak gitu, aku foto gini gitu. Soalnya kalau komersial tergantung kemauan konsumennya ya. Kalau komersial tuh banyak debatnya biasanya gitu kan antara klien dengan kita. Seorang fotografer tuh ada semacam diskusi, belum revisi gitu kan. Jadi biasanya orang-orang yang seperti itu dia collab aja gitu, nanti collab, tapi untuk urusan-urusan ya seorang komersial fotografi yang menghandle gitu, seperti itu. Betul. Oke, lanjut. Nah, apa yang paling penting harus kita lakukan dalam food fotografi yaitu konsep. Ini adalah yang utama. Konsep. Ketika kita semua sudah belajar mengerti tentang cahaya itu, lalu kita tentukan dulu konsepnya. Misalnya, yang seperti saya bilang tadi, kadang orang miss fokus gitu ya. Misalnya mereka mau foto lapis legit, yang paling gampang deh lapis legit. Mereka fotonya tuh dari atas gitu. Apa yang mau dilihat dari atas itu cuman krak gitu aja kan. Sedangkan kalau kita mau foto lapis legit, kita harus foto dari samping. Jadi legitnya tuh kelihatan. Terlihat detail ya jadi ya. Itu. Kadang ada orang foto bolu lapis yang dipoto dari atas. Ya udah foto gitu aja kan. Harusnya kan fotonya ada nah seperti itu. Jadi harus yang pertama konsepnya ya. Konsepnya seperti apa? Produk yang kalian punya itu apa? Tentuin konsepnya. Jadi beda makanan, beda posisi angle-nya. Beda posisi. Misalnya kita mau foto soto. Nah, kalau soto emang kita dari atas motonya. Kalau dari samping nanti kelihatan mangkok aja ya. Oke. Gitu. Jadi tentukan dulu konsepnya apa dulu nih yang mau dipoto, terus konsepnya seperti apa, terus menyesuaikan dengan komposisinya, lalu pencahayaannya. Pencahayaan ketika ya. kita menemukan konsep itu pencahayaan tuh di terakhir malahan. Oh, cahaya malah terakhir ya. Jadi kita tentukan dulu konsepnya konsep, apa, baru nanti cahayanya. Cahayanya menyesuaikan. Oh, kita maunya seperti ini gitu. Nanti ada contohnya selanjutnya. Coba kita lihat nih. Nah, ini yang harus kita perhatikan kan ya, apa yang akan kita foto, apa yang akan kita tonjolkan.
terus pesan apa dari foto kita itu yang kita Nah, pikirkan dari konsep. Ya, jadi biar mudah tahu konsepnya apa, kita jawab pertanyaan ini ya dalam hati kita, oh apa yang mau kita foto, apa yang kita ingin tonjolkan nama pesannya ya. Misalnya misalnya ada gini klien, misalnya Mbak saya mau foto burger. Oke, terus burger saya ini sausnya beda dengan yang lain. Jadi dia kan ingin menyampaikan pesan bahwa sausnya yang Iya, ditonjolkan benar, gitu. benar, Nah, benar. kita cari cara supaya sausnya itu yang lebih menonjol. Jadi orang paham, oh ini burger ini beda karena sausnya Iya. gitu. Kayak kalau misalnya aja jujur sebelum melihat pertanyaan ini misalnya bingung konsep yang kayak mana ya. Misalnya juga nggak tahu konsep foto itu gimana. Nah, untung ini udah ada pertanyaan yang bisa mengarahkan kalian guys mencari konsep itu gimana. Berarti jawab aja pertanyaan ini ya. Iya Berarti benar. bisa dapat konsepnya. Secara garis besar seperti itu. Selanjutnya. Nah ini ada satu contoh konsep foto Oke. tea time gitu. Jadi saya ingin moto tea time, waktu ngeteh. Jadi bikinlah garis besarnya. Apa yang biasanya lakukan saat minum teh? Dengan apa? Apa baca buku kah? Apalagi nongkrong kah? Iya. Terus komposisinya bagaimana? Kalau orang ngeteh itu apa aja yang diperluin gitu. Terus pencahayaannya, misalnya dia mau ngetehnya pagi, apa siang, apa sore, apa dalam ruangan, apa luar ruangan gitu konsepnya seperti benar. itu. Nah selanjutnya, nah ini di satu contohnya. Ya jadi saya itu mau foto waktu ngeteh sore hari. Konsepnya itu outdoor. Jadi saya tampilkan tanaman di situ biar oh ya ini kesannya outdoor gitu. Oke. Terus ini brunch, jadi ada roti di situ. Jadi Oh, makanya ada roti ya. Ya, brunch. Terus saya menggunakan komposisi atau props yang sesuai. Jadi saya menggunakan saucer, piring kecil dan ini. Jadi menyesuaikan. Jangan kita mau ngeteh, kita pakai gelas yang gede gitu. Iya. Gelas yang mug yang sereal besar Benar, gitu kan, benar, benar. beneran gedean gitu atau Bapak-bapak gelas gitu ya. gelas bir itu yang panjang yang tinggi Iya, itu kan, atau sebelahnya makanannya nasi goreng gitu ya. itu nggak tea time namanya, Nggak kalau nasi cocok goreng, ya. makan siang gitu, lunch namanya itu. Jadi kita harus selesaikan. Jadi orang tuh memahamin, oh ini dia ini lagi ngeteh di teras atau di backyard atau di kebun biasanya gitu. Cantik ya fotonya ya. Iya. Estetik banget guys. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini beberapa contoh foto saya. Kalau yang di sebelah kiri itu foto katalog. Jadi ada yang namanya foto katalog, ada yang namanya foto suasana. Kalau tea time tadi tuh lebih ke foto suasana karena ada. Kalau foto katalog tuh biasanya dia nggak terlalu banyak pendukung, jadi lebih fokus ke katalog, ke produk aja. Ke produknya ya. Biasanya itu selalu cerah, terus ya simple aja kayak gitu iniannya. Terus yang sebelah kanan itu salah satu foto suasana. Jadi waktu itu saya ditawarin untuk Mbak saya mau moto dapur saya. Jadi orang tuh biar lebih mengenal usaha saya ini seperti ini gini loh iniannya. Dapurnya bersih kan kadang kan kita kan ingin menampilkan apa namanya kelebihan kita tuh nggak hanya produk, misalnya Kebersihannya ya. atau ke Pekerjanya profesional ya, ya, menggunakan atau masker. bahan-bahan yang digunakan Benar. premium seperti itu. Jadi pakai masker ya seperti itu gitu. Jadi menyesuaikan dengan konsep yang akan kita foto. Benar. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang terakhir adalah kiat-kiat. Apa yang harus kita perhatikan kalau kita bergerak di bidang Komersial ya, oke. Sebetulnya sama aja sih dengan semua karir yang kita pilih. Yang pertama kita harus belajar terus. Terus kalau kita merasa udah cukup, wah itu awal-awal kehancuran biasanya. Jangan cepat merasa puas ya. Karena seperti kita lihat ya perkembangan apalagi dunia digital ini sangat cepat gitu kan. Kalau kita nggak ngikutin tuh kita ketinggalan jauh banget. Benar. Terus kita harus konsisten. Terus ya harus walaupun males, walaupun apa harus tetap konsisten. Betul ini. ya, konsisten ya anak-anak semua nih konsisten. Harus tetap konsisten. Terus terbuka dengan perubahan. Jadi
ya seperti misalnya saya dulu saya tuh nggak suka yang namanya TikTok, ya apa sih TikTok? Sekarang punya TikTok. Punya, dan Wah. karena beberapa klien meminta kan, mereka kan bikin video TikTok minta dibikinin seperti itu gitu kan. Sudah bergeser ke situ loh zaman, jadi mau nggak mau kita harus oke, kita jalani, kita Terbuka dengan perubahan ya. Iya. Kita ambil yang positifnya ya, Iya, betul. kita ikuti. Terus yang terakhir adalah mengendalikan diri. Nah ini bagian yang paling penting dalam sebuah karir menurut saya. Nah, kenapa Kalau tuh? kita nggak bisa mengendalikan diri, apalagi kita berhubungan dengan orang jasa ya, itu mood itu sangat pengaruh dengan apa ya, hasil kerja. Jadi sebagaimanapun kita, misalnya kita nggak suka nih dengan, karena saya sering ngalamin hal itu, saya nggak suka klien ini, hasil foto saya itu biasanya agak berubah sedikit gitu dengan yang biasanya gitu. Jadi dari situ saya harus belajar, oh walaupun saya nggak suka, begitu saya ingin melakukan fotografi saya harus buang mood itu gitu. Jadi harus saya bisa mengendalikan diri, jangan terbawa, ya namanya kita ngadepin orang tuh pasti ada aja yang salahnya, yang nggak sekliknya sama kita gitu. Tapi ya balik lagi, kita mau ada di sini nggak? Kalau kita mau ada di sini, kita harus siap dengan semua itu, harus bisa. Bukan berarti kita munafik atau apa, bukan. Karena ini adalah menyangkut sebuah profesionalitas gitu. Kecuali memang itu untuk diri kehidupan kita, ya kita bisa milih mau iya apa enggak. Tapi kalau dalam urusan kerjaan, itu profesionalitas kita. Profesional ya. Harus bisa beradaptasi dengan semua klien ya. Betul. Karena ini komersial fotografi ya guys. Terutama Kalau buat nanti kalian ibu-ibu yang baru mengenal dunia medsos. kenapa Sabar tuh? aja kita. sabar. Karena saya pernah ya pengalaman gitu. Ada ibu-ibu punya UMKM gitu kan. Mbak, saya mau fotoin ini, saya sih produk saya oke. Gimana Mbak fotonya? Terserah aja, yang penting bagus kayak gitu. Oke. Oke. Di awal terserah ya. Begitu saya foto sudah jadi, oh enggak kayak gini Mbak, saya maunya begini. Lah tadi ngomongnya terserah aja gitu. Itu banyak seperti itu, banyak banget Dan seperti itu kita itu. harus bisa mengendalikan diri Iya, kita. karena mereka belum paham bahwa sebetulnya kita nih nggak bisa, bukan asal moto loh langsung prek, karena kita harus pikirin konsep dulu, pikirin mau gimana motonya. Tapi menurut mereka kan jepret-jepret doang sih Mbak, cuman begitu doang. Nah sering banget saya digituin gitu. Begitu jadi mereka minta rubah, apalagi itu makanan basah, itu saya bingung. Ya kalau mau kirim lagi gitu kan. Gimana kalau udah diuak-uak gitu kan makanan minta difoto ulang. Nah itu saya bingung kadang. Nah jadi banyak-banyak bersabar aja. Iya loh ya, banyak-banyak. Kalau sudah masuknya ke komersial fotografi itu harus mengikuti konsumennya ya. Mr. konsumen. Fatur pernah nggak dapat pengalaman seperti itu juga? Kalau aku paling komersialnya lebih ke wedding dulu. Iya, Oh, Wedding juga sama, wedding. mungkin kayak klien yang mau apa ya, gayanya harus kayak gini, tapi nah itu kan nggak bisa diulang tuh momennya. Kalau kita udah pulang ya kita Iya. itu udah nggak ada lagi. Mungkin kalau makanan kayak bisa kirim Saya ulang. kirim ulang. Tapi Iya. kalau wedding ya Wedding itu yang paling mengganggu adalah orang-orang yang mendadak menjadi fotografer, itu yang mengganggu Oh sekali. iya Ya, benar nggak sih? Minta tolong Kita Langsung foto fotoin ada tiba-tiba yang tiba-tiba di ngalangin. depan ngalangin pakai HP, harusnya kan tugas kita gitu Benar, kan. benar. Itu yang mengganggu sekali. Jangan kayak gitu ya. Benar. Jangan seperti itu ya guys. Nah ya. Oke, sekian dari materi saya. Jika ada pertanyaan silahkan langsung saja bertanya. Semoga bermanfaat dan ada Iya. manfaatnya. Bagus banget loh materinya Mr. Fatur. Misalnya jadi kayak mendadak pengen cepat-cepat moto. Moto makanan ya. Dulu misalnya kalau lagi kumpul sama teman biasanya pas makanan datang nanti jangan dimakan dulu, foto dulu, Ya, benar foto-foto. itu. Nah, Tapi kalau itu biasanya pakai asal-asalan. flat lay paling sering. Iya, dari atas. Dari gitu atas. kan. Tapi biasanya asal-asalan gitu. Nanti menggunakan kekuatan edit aja. Iya, biasanya seperti itu. Jadi pengen cepat-cepat foto nih. Nah, buat yang di rumah guys, kalian ada yang mau tanya enggak? Ada pertanyaan, di sana akan buka sesi pertanyaan ya. Ada 3 orang penanya, 3 orang yang terpilih ya. Siapa aja yang mau tanya boleh di chat ya. Kalau misalnya ragu-ragu mau tanya, boleh tanya di chat dulu, diketik di chatnya, mau tanya tentang apa, tentang teknik-teknik fotonya ya, tentang konsep, mungkin ada yang masih bingung, aku mau konsep fotonya apa ya, nah itu boleh langsung tanya nih sama ahlinya. Biasa aku mau Yuk ada nanya. yang mau tanya enggak?
Miss Fatihah mau nanya. Siapa sebutin nama? Fatihah. Oh, Fatihah. Boleh Fatihah. Eh, kan kalau fotografi itu penting warnanya juga. Nah, jadi kalau buat eh, suatu makanan piringnya biar cocok itu gimana? Warnanya apa? Yang kontras gitu. Misalnya makanan kuning durian cocok nggak sih sama piring hijau gitu. Terus ini gitu kayak gitu. Thank you. Oke, oh lebih ke ini berarti ya. Piringnya. Komposisi dan warna aksesoris berarti ya. Hmm. Oke. Dijawab langsung atau Mau dijawab langsung? Boleh. Boleh dijawab langsung. Oke, akan saya jawab dari siapa tadi? Fatihah. 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 Ya, Fatihah. Oke, pertanyaan bagus banget ya. Mm-mm. Kalau saya biasanya pakai putih, itu yang paling aman. Itu bisa mencakup semua warna bright ya, putih. Jadi kalau misalnya untuk awal-awal sediain aja dulu propertinya itu yang putih, piring putih, gelas putih, alas putih, bisa pakai kain atau taplak meja atau pokoknya apa aja yang warnanya putih. Itu yang masuk. Jadi untuk makanan apapun itu masuk biasanya kalau warna putih. Kalau misalnya emang sudah ingin lebih bermain warna itu kalau ada yang namanya color tone ya, pentatone itu, ada kan diagram warna. Nah itu kita bisa ngeliat dari situ tuh paduan warnanya, misalnya biru sama orange, kuning sama hijau tuh ada tuh diagram warna. Nah kalau kita mau belajar untuk mencocokkan warna, misalnya ini cocoknya warna apa, itu ada di situ namanya diagram warna itu. Sama kayak kita pakai baju lah, misalnya pakai bajunya ini pink, bawahnya apa Iya, gitu kan, sama aja. disesuaikan ya. Iya, kayak yang foto saya tea time tadi kan saya menyesuaikan fotonya hanya coklat dengan putih karena Putih, ada ya. rotinya warna coklat. Jadi saya pakai propsnya itu yang ada coklat-coklatnya juga. Jadi menyesuaikan warnanya gitu. Betul. Biar nggak terlalu kontras. Ya, mungkin banyak berlatih itu ya tadi ya. Jadi Iya, dengan betul. banyak berlatih, jadi semakin tahu mana yang cocok, mana yang nggak cocok gitu Iya, ya warnanya. berlatih aja terus lihat orang lain, oh coba foto kayak gitu bisa nggak, lihat coba nggak bisa, lama-lama juga akan terbiasa gitu, bisa nanti tahu sendiri selanya di mana gitu. Ini kalau boleh tahu, Fatihah nyiapin produk apa Fatihah? Aku rencananya mau foto mochi warna putih. Jadi aku takut mochinya nggak ke highlight kalau pakai piring putih. Oh, gitu. Mungkin ada saran nggak nih dari Bunda Minya? Mochi. Fatihah mau foto mochi warna putih. Mochinya isi atau enggak? Eh, ada isinya. Kalau ada isinya mungkin bisa dibelah, jadi nanti kelihatan isinya. Oke. Seperti itu. Thank you. Atau kalau misalnya mau yang lebih kelihatan bisa pakai krim, piringnya krim. Gitu. Oke, piringnya krim ya. Kalau mau yang agak sedikit kontras gitu kan, misalnya pakai krim gitu boleh. Ya, jadi itu ya triknya tadi ya Sir ya. ya berarti propertinya tidak boleh menonjol dari Iya betul. makanan. Propertinya jangan lebih menonjol dari subjeknya. Jangan lebih rame dari subjeknya gitu ya. Mungkin tadi mochi warna putih, piringnya warna merah itu ya piringnya yang jadi fokusnya karena Ya, merah. kalau terlalu kontras nanti malah orang lihat piringnya, malah mochinya nggak kelihatan. Oh, berarti gitu. misalnya salah tadi, misalnya pikir, oh piringnya berarti harus yang ngejreng gitu Enggak, ya, jangan ya, Eh, jangan. kalau saya mah pakai ininya itu propnya tuh warna-warna netral, lebih suka warna netral, abu-abu, krem, putih gitu. Oke, gitu ya Pat. Thank you Fatihah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Aku. Siapa itu? Oke, Siapa sebutkan Nadia nama? Intan. Nadia. Oh, Melur. Nadia Intan Melur ya, Iya. boleh. Halo, Halo Bu Nadia. Melita. Oh, itu dia Nadia. Aku mau bertanya, pada saat pertama kali terjun ke dunia fotografi, barang atau apakah sesuatu yang bisa digunakan sebagai sarana latihan? Jadi kalau misalkan mau mulai terjun ke dunia fotografi, apa sih yang bisa dipakai buat bahan latihan buat moto gitu? Objek apa? Makasih. Oke, jadi untuk latihan-latihan mungkin ya. Jadi daripada kita beli, kita pakai barang yang ada ya. Apa nih Oh, boleh. biasanya? Ya makanan kita aja yang mau kita makan, kita Berarti foto dulu. kalau kita masak gitu ya, masak mie itu langsung aja. Iya betul, paling simpel tuh masak mie ya. Paling simpel ya, paling simpel Taruh di makanan. mangkok gitu kan. Ya itu tadi kita tuh
nggak usah terlalu berpikirnya tuh yang harus godok, harus beli ini. Jangan dulu, jangan dulu. Simple aja kita moto yang kita bisa aja. Makanan kita, misalnya kita bikin mie, taruh di mangkok yang proper ya, yang ini agak bagus ya. Terus kita foto dari atas. Kita belajar dulu supaya foto kita nih jernih gimana gitu, supaya cahayanya bagus. Itu dulu yang kita pelajari. Waktu dulu saya tuh hampir 6 bulan tuh cuman moto, ini masih kabur, ini bagus, ini kadang kabur lagi besok, kadang besok bagus lagi, jadi belum stabil, karena memang kadang kita moto bagus, belum tentu besok kita moto bagus lagi, karena kan kalau namanya kita baru belajar tuh, apalagi kita pakai cahaya matahari itu masih untung-untungan kadang moto bagus, besok foto kok begini hasilnya gitu. Jadi pakai aja dulu yang apa makanan, apa minuman, misalnya beli boba kita foto, misalnya kayak gini. Ya bobanya ditaruh di tangan, dipoto, biar kita berlatih dulu motonya gitu. Beli kopi, taruh di tangan, foto gitu. Yang simple aja dulu Yang motonya. simple Iya. ya. Jadi apapun bendanya, yang simple, tersimpel juga boleh. Yang penting kalian belajar ngelihat angle dari sini bagus atau enggak, pakai Iya. cahaya yang ini bagus atau enggak gitu ya. Kadang juga orang fotografer profesional tuh yang lagi kerja pun misalnya kalau kita sering lihat Siger Hoodies apa Ko Iwan gitu, mereka kan motonya nggak banyak foto kan sebetulnya ya, cuman karena mereka udah tahu cara ngambil foto yang bagus, kayaknya yang menarik, ada piring gitu dipoto atau minuman gitu dipoto ya kan, karena mereka udah paham fotonya tuh seperti ini yang bagus gitu, angle-nya dari sini, nah kadang seperti itu. Berarti karena terbiasa ya. Iya, karena udah terbiasa, udah berlatih tiap hari, jadi mereka akhirnya paham gitu kan. Gitu. Jadi berarti harus terbiasa dulu tuh ya tiap hari latihan, nanti setelah terbiasa maka ketika ada sesuatu yang mau diambil itu yang langsung plek gitu ya Bun? Iya, kalau misalnya gimana ya nunjukinnya? Kalau misalnya ini nih di Instagram saya yang terbaru nih, saya ada moto kopi, ya udah saya pegang gitu aja kopinya gitu. Jadi nggak perlu terlalu ribet gitu kan. Nah, yang penting dari foto itu kita tuh bisa ngambil gambar yang jernih, itu yang utama, jernih dan tajam gitu, nggak ngeblur. Jernih dan tajam dan tidak ngeblur ya Iya. guys. Kita berlatih itu, kalian harus berlatih gimana cara ngambil fotonya bagus, jernih, nggak ngeblur, terus tahu angle-nya ya. Ya, kalau komposisi tuh ya seiring waktu lah itu. Yang penting kita belajar motonya aja dulu. Iya. Lemesin tangan ya. Lemesin tangan. Kalau kata orang kan. Moyo apa nih produk yang disiapin Moy? Produk aku pakai cookies. Oh cookies, oke. Lucu sekali. Kita akan lihat ya nanti, kita lihat nih hasil foto cookies Moyo kira-kira menarik nggak? Semoga menarik lah ya. Semoga menarik ya, amin. Ada yang mau ditanyain lagi Moy? Enggak, makasih ya Melinda udah bantu jawab. Sama-sama. Sama-sama, yuk. Yuk selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Mr. Arba dong, Miss. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Mr. Arba, Arba Miss. kayaknya mau ngomong itu tuh. Ini sebagai seorang, kalau kita tebak, Mr. Arban ini cocoknya moto apa ya? Oke, halo Mbak Milani. Iya. Sebenarnya pertanyaannya lebih ke, saya kan lumayan suka nih fotografi. Nah, cuman saya ini masih bisa dibilang agak bingung sih, kayak ini kan lagi bahas food fotografi juga tertarik. Yang pertama tuh mungkin gimana sih cara bisa menentukan kita itu lebih condong kemana, misalnya kayak menemukan passion di fotografi ya, itu ada triknya nggak sih biar kita itu menentukan, karena itu yang bikin saya juga jadi kayak maju mundur mau beli kamera, karena kayaknya saya nggak terlalu maksudnya belum tahu nih lebih sukanya kemana. Terus yang kedua, gimana sih tipsnya buat misalnya udah nemu ini, saya ternyata sukanya di sini, misalnya di fotografi, buat konsisten kayak latihan atau moto itu gimana? Soalnya kayak gini kan excited nih nanti ini rajin, terus kadang suka ketinggalan lagi gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Oke, gimana? Menentukan apa ya, genre yang disukai berarti ya. Gimana tuh? Menentukan Kalau genre yang disukai. gimana bisa dapat genre, ini nih yang oke gitu. Mungkin awalnya tuh mungkin karena saya lebih suka editing ya, editing moto gitu.
Terus kenapa memilih food? Ya karena itu yang bisa saya foto. Karena tadi kalau street, kebetulan saya juga bukan orang sini ya, saya bukan orang Lampung, saya asalnya dari Kalimantan. Wah, jauh banget ya dari Kalimantan. Jadi di sini tuh karena menikah, jadi di sini tuh saya nggak punya teman SD, teman SMP, teman SMA, jadi nggak ada yang kayak jalan-jalan kemana gitu, nggak ada, ya kecuali sama keluarga suami gitu Iya. ya kan. Nah makanya, tapi saya emang suka moto, awalnya tuh saya Tapi memang basicnya suka moto iya, ya. suka moto. Oke. Sebetulnya saya tuh suka semuanya, street juga oke, landscape juga oke. Pernah sampai ke Liwa, nge-landscape nyari matahari terbit ya. Terus itu HI juga oke, modelan juga oke saya. Tapi memang lebih ke still life itu karena mungkin sesuai dengan karakter saya. Saya tuh kan orangnya introvert sebenarnya ya. Jadi saya kalau misalnya kalau kita kayak moto modelan atau wedding itu kita harus berinteraksi terus sama orang. Iya. Itu saya nggak bisa terlalu ngomong gitu loh sama orang gitu. Sedangkan kalau still life atau itu kan benda mati, bisa saya atur suka saya gitu. Nggak ada yang komplain. Nggak mungkin kuenya nggak mau di sini, aku maunya di situ, nggak bisa gitu kan. Kayaknya nurut-nurut aja kan ya. Nurut aja. Oke, Sedangkan boleh. kalau saya pernah moto modelan ya, kita ya pernah moto model. Saya nggak bisa menemukan apa ya, moodnya tuh nggak bisa, karena kalau di modelan tuh kita ayo bergerak sini mbak, ayo bergerak sini mbak. Nah saya nggak bisa kayak gitu orangnya. Saya nggak bisa yang ngatur. Yang ada saya sungkan, mbak permisi mbak. Saya nggak sungkan sayanya, gitu. Iya, benar, Terus benar, apa benar. namanya, kalau misalnya kayak wedding, makanya saya juga nggak mau handle wedding karena berhubungan dengan banyak orang. Oke. Saya nggak bisa yang berhubungan dengan banyak orang tuh langsung ngedrop. Kalau 3-4 orang oke, kalau udah terlalu banyak Terlalu orang banyak, tuh ngedrop gitu. Oke, gitu ya. Jadi emang harus yang pertama tertarik dulu sama dunia Iya, fotografi. iya, betul. Ya, kalian harus, Mr. Arba harus tertarik dulu nih, kayaknya sih tertarik ya kalau Mr. Arba. And then hobinya apa nih? Kalau misalnya Mr. Arba sih kalau kita tebak traveler ya. Jalan Nah, terus berarti kalau itu kan Jalan-jalan. lebih ke landscape Jadi gitu. emang ke landscape atau bisa HI street dan juga, HI. street juga, HI juga. Nah, kalau misalnya seperti saya di awal kan saya hanya pakai HP. Karena kan saya juga emang waktu itu kan saya merasa nggak perlu saya pakai kamera, saya Oke. masih pakai HP gitu kan. Tapi makin kesini karena kebutuhan, akhirnya saya memutuskan pakai kamera. Nah, ketika kita merasa ini kayaknya saya ingin serius nih di sini, ingin cuan nih di sini. Nah, lalu kita beli kamera. Nah, itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena kamera juga banyak banget ya, Tur ya. Yang sesuai katanya kalau nggak apa ya sebut merek ya, misalnya Fuji yang XA itu lebih ke beauty, jadi untuk modelan, untuk lebih lembut. Sedangkan Betul, kalau betul. yang street mungkin serinya ke XT. Jadi memang ada tipe-tipenya. Iya. Satu merek tapi beda tipe, itu beda untuk genrenya. Iya, karena itu emang gitu. Tapi kalau misalnya kamera-kamera untuk awal itu mungkin yang budget 5-6 juta itu sudah oke lah. Bagus ya. Oke lah. Kalau yang untuk awal, yang XA7 itu oke lah. Iya, jadi buat yang memang tertarik dan pengen mendalami banget ya Sir ya tentang dunia fotografi, bolehlah ya beli kamera yang sesuai, yang proper. Tapi kalau hanya untuk hobi, Iya. kita manfaatkan HP kita HP juga aja. bisa ya. Tapi kalau mau beli kamera juga nggak apa-apa sih. Iya sih. benar. Karena kan Boleh sih. sebetulnya ini udah SMP semua kan ya, berarti Iya, sudah SMP. bisa ini. Itu bergantung ke kalian semua gitu loh iniannya. Kalian nyaman apa enggak? Aku nih maunya nyamannya pakai kamera nih. Leica misalnya gitu yang harganya berpuluh-puluh itu. It's okay kalau bisa beli asal jangan ngutang ya. Nabung itu lebih baik deh kayaknya Iya. ya. Jangan minta dari papa mamanya ya, nabung dulu. Jadi itu kembali ke kalian sendiri gitu. Iya. Maunya seperti apa? Hobi yang mau diseriusin misalnya, walaupun hobi aku pengen yang terbaik nih, is okay juga nggak apa-apa gitu. Karena fotografi itu kan awalnya memang bukan sebuah karir yang bagaimana, itu kan hobi tadinya. Dari hobi jadi cuan. Iya, alhamdulillah pekerjaan yang paling nyaman tuh kan apa yang kita sukai ya. Iya, benar. Mengerjakan apa yang disukai dapat duit, nah itu enak sekali itu. Oke, gimana Mr. Arba? Berarti ada sedikit tambahan nih, berarti Ada Mr. Rafa tambahan ini, nih. berarti kalau untuk nentuin genre dari aku sendiri, dicoba semuanya, Iya. semua genre tuh.
Nanti pasti dapat yang satu, oh kayaknya lebih enak yang ini nih gitu. Jadi Yang coba kita dulu lebih aja semuanya. nyaman gitu ya, Sar Kalau ya. emang suka ikut komunitas juga oke sebenarnya ya. Iya, Dengan boleh ikut gabung. dengan ikut komunitas tuh kita bisa sharing dengan orang-orang lain yang berbeda gender dengan kita gitu kan. benar. Iya. Kalau untuk konsisten latihan, tipsnya apa, Mbak? Ya Kayak latihan. moto gitu, bangun mood mungkin ya. Tips Itu yang supaya kayak tips konsisten. konsisten gitu. Ada nggak? Ya ingat lagi tujuannya. Kalau tujuan saya kan kamu dapat duit enggak? Kalau harus konsisten kalau mau dapat duit. Nah, karena saya tujuannya ada itu ya harus konsisten latihan aja. Misalnya oke memang kita kadang males ya. Cuman boleh kita rehat 1-2 hari tapi yang kelamaan. Kayak karena nanti kalau apa ya bahasa Inggris saja kalau lama nggak kita pakai lupa ya kan nggak fasih ini sama dengan fotografi saya juga sebenarnya ini ada sekitar 6 bulan saya vakum kemarin karena saya habis melahirkan jadi benar-benar stop nggak bisa ngapa-ngapain ngurusin anak gini nah begitu mulai moto lagi tuh sudah kayak kagok gitu loh. Kayak gimana jadi ya udah foto aja besok foto lagi pokoknya tetap aja coba latihan aja terus ya memoto ini kalau mau foto landscape yang nggak kemana-mana foto belakang rumah foto depan rumah pokoknya foto aja terus gitu latihan terus ininya. Oke, thank you, Mbak. Thank you Mr. Arba. Satu orang lagi boleh yang mau tanya. Tadi kalian misalnya ingetin lagi nih ya, kalau Bunda Melani ini merupakan seorang ketua komunitas ya, komunitas fotografi ya, komunitas fotografi yang nama komunitasnya adalah Geo Lampung. Nah, Can I ask? Oke, ada siapa yang mau tanya tuh? Mr. Yogi Mr. ya. Yogi ya. Mr. Yogi mau Iya. tanya nih. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Ya, kan mungkin murid-murid TMI banyak lah ya yang suka foto dan mereka mungkin kan 1-2 mungkin adalah yang berpikir untuk menjadikan fotografi sebagai karir lah di masa depannya. Nah, kira-kira kalau kondisi sekarang ini apakah hobi fotografi yang kemudian nanti bisa dicuankan itu tadi, apakah memang menjanjikan bisa jadi pekerjaan di masa depan gitulah kira-kira. Atau mungkin kalau tidak keberatan misalnya sharing kalau di Lampung misalnya rate kalau kita foto untuk makanan itu kita bisa dapat uang sampai berapa sih untuk kalau apa namanya kalau bisa di-share ya maksudnya kira anak-anak kita maksudnya bisa dapat sampai berapa sih kisarannya supaya memotivasi nih anak-anak oh ternyata hobi saya yang cuma cepret-cepret itu ternyata bisa jadi uang loh misalnya sekalian untuk ya supaya anak-anak belajar berbisnis lah ya. Thank you. Oke, saya jawab ya. Kalau dibilang apakah fotografi akan mempunyai karir yang bagus, kedepannya sangat bagus kalau menurut saya ya. Karena zaman kita ini zaman digital, apa-apa semuanya digital. Fotografi itu nggak hanya berfokus pada foto produk dan ini ya, misalnya foto display ya, tapi juga bisa ke konten kreator juga butuh fotografi. YouTuber butuh fotografi, selebgram, endorse, artis, mereka kan butuh foto yang bagus karena kan yang dijual adalah itu di sosial media, di dunia digital. Yang kita jual adalah sebuah citra, image gitu kan. Karena itu kalau dibilang apakah fotografi ini akan menghasilkan, sangat menghasilkan. Jadi jangan takut kalau kamu emang suka tentang fotografi, nggak hanya makanan misalnya modelan atau yang lain gitu. Fotografi itu nggak sebatas hanya wedding doang ya. Mungkin setahu kita mungkin nanti jadi foto kawin gitu kan, foto wedding nggak sebatas itu. Biasanya foto yang di studio Iya, gitu kan taunya. nggak sebatas itu. Jadi dunia sekarang ini itu digital itu. Jadi ada kan yang namanya digital marketing ya. Itu sangat-sangat perlu yang namanya ilmu fotografi itu sangat perlu. Ketika kita bikin video pun yang kita gunakan tuh ilmu fotografi. Komposisi, pengambilan gambar itu juga ilmu fotografi sama gitu. Hanya perbedaannya mereka adalah gambar yang bergerak. Video itu kan gambar yang bergerak, ya kan? Jadi gambar juga gitu kan. Jadi
ya kita lihat aja lah YouTube bagaimana perkembangan YouTube sampai sekarang ini kan ya. Terus TikTok, terus konten-konten semakin ini terus rewind, ada rewind terus jadi kayaknya semangatnya itu kan. Nah sekarang tuh apa-apa tuh kalau menurut saya tuh lebih ke digital, jadi jasa-jasa yang bisa karir yang bisa survive ke depannya itu yang berhubungan dengan digital jadi fotografi, copywriting itu ya, digital marketing, baru analise sosial media gitu, itu sangat bisa cerah lah masa depannya menurut saya Menjanjikan gitu ya. Menjanjikan. Nah kalau mau ditanya soal red itu kan beda-beda ya, jadi sebetulnya kita ini masih namanya juga masih nggak membandingin dengan ibu kota, tapi namanya di daerah itu berbeda dengan ibu kota karena masyarakatnya sendiri. Jadi masyarakatnya sendiri, selain fotografi saya juga kan seorang crafter ya, bikin makram gitu kan, kerajinan gitu. Salah satu karya saya yang ada di Els Rosary yang besar itu saya yang bikin. Oh, yang ada di Els Rosary. Oh, yang ada di Els. Yang besar makram itu. Itu. Nah, kalau di Lampung itu pemahaman masyarakatnya tentang dunia fotografi, dunia kayak seperti itu tuh masih agak rendah. Jadi kita nggak bisa terlalu tinggi untuk red. Berbeda kalau kita di Jakarta. Oke. Itu berbeda karena di Jakarta orang sudah paham bahwa fotografer itu penting dan itu susah gitu loh. Iya, benar. Nggak asal cepet-cepet doang gitu, susah ada ilmunya. Bahkan kalau baby fotografi, kita kan moto Iya, yang betul bayi-bayi tuh. itu, Newborn itu, ya, newborn. itu belajarnya aja sampai puluhan juta. Oh. Belajarnya itu sampai puluhan juta. Apalagi ini, jadi bukan hal yang mudah gitu kan, karena kan mereka harus moto bayi gitu kan ininya. Untuk beli daminya si bayi itu aja mahal gitu. Nah jadi kalau red, mungkin kalau bisa saya share kalau di Lampung nih masih rendah sih sebetulnya. Tapi yang bagaimana lagi ya emang seperti itu. Iya. Dan itu tergantung dari terkenal atau tidaknya seseorang. Oh, oke. Jadi bukan hanya sekedar ilmu, maksudnya bukan hanya sekedar track record orang ini fotonya bagus nih, tapi dia terkenal apa enggak. Kalau di sini masih kayak gitu. Misalnya kalau saya bandingin seorang food fotografi dengan seorang hoodies, maka hoodiesnya akan lebih mahal. Oke. Karena dia mempunyai banyak follower, dia mempunyai keterkenalan, orang lebih terkenal. Jadi orang lebih mending adalah ke sini aja ke hoodies gitu. Dan dia bisa lebih mahal karena dia memang lebih menjual daripada seorang food fotografi gitu. Jadi tapi kalau red sih saat ini sih masih ya sekitar 50 sampai 30 sampai 70 ribu per foto bisa sih. Bisa ya, oke. Tergantung itu. Masih ini ya, kalau di Lampung orang belum cukup menghargai ya. Padahal motonya berdarah-darah susah. Iya, mereka pikir kan minta cuma jepret-jepret soft filenya dong. Iya, makanya jangan heran ya guys kalau banyak orang yang hobi fotografi itu mereka pasang watermark nama mereka. Itu bukan karena mereka pelit, bukan karena apa, tapi karena tolong dipandang itu adalah sebuah karya ya, karya seni yang memang susah ininya ya. Dan gak cuman, kadang ada yang ngambil diikutin lomba menang, dia dapat hadiah ya ngambil foto. Ngambil foto kita itu yang luar biasa sih. Kalau malah ya mungkin salah satu triknya kalau yang sebagai siswa ya Sir ya, kalau kalian emang hobi fotografi ya ikut lomba. Karena hadiahnya lumayan ya Sir. Iya ada, kemarin di Yas tuh kayaknya hampir 1000 deh kayaknya. 1000 itu berapa Sir? Gede itu. Sejuta. Kayaknya kalau nggak salah sih aku lupa kemarin tuh. Iya tuh. Mana ada Dias nggak sih di sini? Jadi dari kita tuh kita ngirim 4 orang ke mana ya aku lupa. Semanda Olimpik. 4 orang dari 4 orang nih juara 1, juara 2 Favorit. sama favorit. Salah. Jadi juara 3-nya dari aku lupa dari mana. Jadi kita dapat juara 1, juara 2 dan Wow, favorit. keren. Juara 3-nya bukan. Bukan Sedangkan TNI. kalau yang 1 berarti kita ambil 4-4-nya. Iya benar. Itu yang ngadain Semanda Olimpik. Semanda SMA 2. dari SMA. Itu kalau nggak salah street deh jatuhnya, street dan HI. Iya, benar, paling bisa di ininya. Nah itu besar loh 1000 itu untuk di Lampung ya kan. Apalagi untuk anak SMP yang Mister baru-baru Fatur belajar. ngerti kalau Iya. lomba-lomba di Lampung nih hadiahnya, apalagi kalau ada pemerintah. Bahkan kalau pernah juga nih kita murid kita, sekarang dia udah SMA, dia
food fotografi, tapi yang ngadain itu dinas apa gitu ya. Jadi nasional, lombanya lomba nasional dan dia menang. Wah, keren itu, Iya, tuh Kak keren. Matthew ya guys, kalau kalian pernah lihat, nah Kak Matthew pernah juga jadi food fotografi dan itu menang Keren. nasional. Tuh hadiahnya lumayan banget ya. Nah, satu yang pengen saya tambahin ya, kalau ada yang bertanya, gear itu menentukan nggak sih? Oh, sangat menentukan. Apa itu? Gear, kamera yang Gear itu Oh, dipakai. alatnya. gear itu Maksudnya kamera. alatnya ya. Oke. Kalau misalnya kamu moto pakai kamera yang harganya 300 juta dengan HP tentunya berbeda, nggak bisa Oke. disamain ya. Itu nggak bisa disamain. Pasti akan lebih bagus yang 300 juta. Tapi pakai HP juga bisa moto bagus gitu loh. Jadi kalau kita ngelihat misalnya ada teman kita atau ada yang fotografer, ih dia mah bagus karena ininya bagus, mah kameranya mah bagus, itu jangan berkecil hati gitu. Oke. Kita juga bisa seperti itu, ada tahapnya. Yang penting tuh ilmunya dulu Betul. diiniin gitu. Itu akan mengalir dengan sendirinya. Saya beli kamera juga nggak tahu kok bisa-bisanya beli kamera. Tahu-tahu bisa beli kamera gitu. Kayak itu mengalir aja, nanti ada sendiri jalannya ke situ gitu. Tapi tekniknya itu yang tadi yang kita Iya, paham. Jadi tekniknya. walaupun alat kalian semahal apapun kalau nggak tahu tekniknya ya Fotonya biasa aja. Iya, fotonya Bagus biasa tapi aja. biasa aja. Biasanya begitu Iya. bagus tapi biasa aja. bagus tapi nggak tertarik gitu. Nggak yang gitu biasanya Oke. gitu. Jadi walaupun HP standar ya, kayak Miss Ana ini kan HP-nya bagus banget ya. Keluarga Realme guys ya, bukan IP. Tetap bisa ya menghasilkan foto yang bagus. HP Oke. sekarang mah udah bagus-bagus sih Iya, motonya. kadang-kadang walaupun ini. kadang-kadang kalau diliatin sama murid-murid tuh, aduh HP Miss biasa banget gitu. Nah, Enggak berarti kan adik-adik ini HP-nya lebih bagus lagi. Iya. Gitu. Nah, berarti fotonya juga pasti bagus-bagus. Amin. Gitu. Siap-siapin produknya ya, produk sama aksesoris-aksesorisnya. Tadi ilmunya juga udah dapet, konsepnya, cahaya, angel dan cahaya. lain-lain ya. Udah 3 orang penanya. Berarti kita bisa praktek nggak sih, Sir? Ini kan ada. Ini Ada apa ya, makanan dan Nah, makanan, lain-lainnya ya. jajanan pasar. iya, yang mungkin akan kita kalau foto. di zoomnya, di videonya tuh kelihatannya ya seperti ini aja gitu ya. Mungkin ada yang penasaran, itu kalau di foto sama Bunda Mei hasilnya gimana sih gitu ya? Atau ngejelasin propertinya apa aja gitu ya. Terus cara nyusunnya juga boleh. Hasilnya nanti jadi pizza ya kalau saya foto ya. Oke, ini ada jajanan pasar. Saya pakai ini alas foto lipat namanya ya. Oke, ini alas foto lipat. Jadi dia bisa alas dengan background sekalian gitu kan. Sengaja saya pilih warna putih biar dia lebih netral dan lebih terang. Karena kan di sini cahayanya kan nggak terlalu banyak. Jadi memakai unsur putih ini dia membantu memberi cahaya gitu. Oke. Memberikan cahaya. Ya memang bisa sih kalau mau pakai lampu, cuman kan agak ribet ya. Kalau nggak usah lah Iya. kita pakai lampu. Terus yang simple aja. Kali ini saya mau motonya agak simple. Nah, tadi sebelum di sini piringnya tuh lebih besar dan isinya lebih banyak. Jadi kalau kita mau moto food fotografi, nggak usah semua dipoto, cukup perwakilannya aja. Oke. Gitu. Karena kalau semua dipoto nanti kepenuhan gambarnya, fotonya Ya. gitu kan. Jadi pindah ke piring yang lebih kecil, ambil sampel-sampelnya yang dikira oh ini cukup mewakilin dari ini, terus kita tata, udah piring putih. Piringnya putih ya, karena kebetulan kuenya berwarna-warni ya. Iya. Saya emang kayaknya bawa piring putih karena saya nggak tahu apa yang mau dipoto kan. Yang paling aman itu bawa piring putih aja. Piring putih, aksesoris putih, semuanya putih, itu lebih aman fotonya. Oke, Terus paling ada aman. bunga. Biasa sih kalau bunga ini manis aja bunga. Terus ada buku, ini dummy ya, bukan buku beneran ini. Karena kalau buku beneran kan mahal. Jadi yang daminya aja, jadi kelihatan buku mahal padahal bukan. Kayak kinfo orang itu nggak beneran itu. Mau beli kinfo mahal 200.000 satu buku nggak dipakai juga soalnya Benar, kan, benar. cuma buat foto doang. Jadi ini dummy, terus ini adalah coaster atau tatakan. Oh ya, tatakan. Coaster terus karena jajanan pasar saya pakai pendampingnya teh biasa Oke, ya. dikasih teh ya. Nah konsep itu juga kadang ada yang saya sering kan bikin kelas online gitu ya di WA. Jadi saat praktek itu
ibu-ibu itu moto, terus ada bros, ada. Jadi saya tanya, Bu, kenapa kasih bros? Biar rame Mbak. Brosnya mau dimakan tak Bu? Enggak Mbak, jangan Biar dipakai. biar bling-bling Iya, kayaknya. Jadi enggak, jangan gitu loh. Oh, oke. Kalau memang misalnya mending dikasih sendok, garpu atau napkin. Jadi jangan biar rame semua dimasukin gitu. Jadinya Jangan nggak terlalu bagus. rame juga Iya, ya. jangan Harus yang terlalu rame. sesuai. Ini kan jajanan pasar udah rame soalnya ya, rupa-rupa warnanya gitu kan. Jadi pakai prosnya yang sedikit aja, yang mendukung, yang nggak terlalu Oke. rame. Gitu. Terus kalau untuk dari motonya, Teknik motonya apakah tadi kan yang disebutin berapa ya tadi ya? 3 kayaknya ya. Oh yang itu eye level. kalau eye level tuh seperti eye ini. level Saya dari gimana bawah ya? dari atas ya? gitu. Kayak mana caranya Ini ya, ngeliatnya? ya. Eye level tuh seperti ini. Ya, Nah ini eye level. jadi dia dengan subjek dengan kamera itu sejajar. Biasanya eye level ini kita makainya untuk moto-moto yang kayak minuman kaleng, yang ini kita memoto ininya atau lapis legit bisa juga. Jadi dia foto dari samping. Itu biasa kita pakai eye level. Eye level. Ini eye level, naik sedikit tur. Nah ini namanya high angle. High angle guys, dari agak atas Agak ya. atas ya, Agak ke atas. gini. High angle tuh ada 2, ada yang 45 derajat, ada yang agak turun ke bawah sedikit. Nah, bedanya disesuaikan aja. Biasanya kalau yang 45 derajat ini, kalau kita kayak misalnya mau makan siang, ini moto ini, jadi kayaknya tinggal hap gitu, motonya itu lah. Yang lebih hap gitu. Kalau yang ini tuh lebih ke suasana yang agak ini. Nah, terus ada yang namanya flat lay atau bird eye view, nah dari atas. Oh dari atas. Ini yang biasa di Miss Ana lakukan kalau lagi makan-makan sama teman-teman, di foto dari atas. Atau kayak kalau yang anak-anak senja gitu kan, kopi, buku atau kamera analog bisa di sini ya kan Tur ya, itu dari atas gitu ininya. Benar-benar. Ininya. Meja belajar kali ya, ada laptop, buku, ada atau apa-apa jurnal kit itu biasanya kan jurnal kit. Nah Nih, itu dari atas ya. Ini tadi namanya kalau dari atas apa? bird eye view atau top angle atau top orang angle. bilang sekarang flat lay. Oh, flat lay. Nah biasanya kalau yang moto dari atas nih yang ditampilkan adalah suasana. Oh, oke. Jadi motonya tuh ya itu, misalnya lagi ini moodnya apa, lagi sarapan, lagi ngumpul, lagi apa belajar gitu seperti itu. Oke, dari atas. Oke. Ya itu aja sih kalau mau ngambil. Nah terus kalau kita mau ngambil foto itu kita agak jauh ngambil foto, jangan terlalu dekat. Oh, jarak ya. Perhatikan jarak berarti. Agak jauh. Jadi nanti saat kita edit kita enak ngecropnya. Oh, oke. Apa ya yang bisa kita crop tuh lebih luas. Kalau kita terlalu dekat terus ternyata kurang nih, pas kita crop kan kepotong dianya. Iya, jadi jarak diperhatikan, jangan terlalu dekat. Kita agak jauh aja nggak apa-apa, Coba, nanti kan Sir. di crop ya seperti ini. It's okay. Nah nanti kan di crop ini. Jadi kalau moto itu agak jauh aja nih. Gitu. Berarti kalau tatanan yang seperti ini paling cocok yang mana gitu, yang dari atas, dari eye level. Kalau ini bisa dari atas karena kan mau nampilin ini kue-kuenya bisa dari atas. Dari atas bisa, tinggal nanti dimainin di editing ya. Atau dari high angle tadi Oh, yang 45 oke. derajat. Dari atas boleh nih guys, yang seperti ini boleh. Yang 45 derajat atau Sir. Ya. Nah untuk komposisi ini saya pakai yang namanya odd number atau bilangan ganjil. Wah, apa itu? Bilangan ganjil itu jadi Matematika nih, misalnya jadi tertarik. jadi kalau kita moto, alih-alih kita motonya 2, 4 orang itu kita pakai ganjil 3. Ini kan 1, 2, 3. Oh, 1, Jadi 2, dia 3. lebih dinamisnya kayak kita foto berdua, kamu masuk sini nih bertiga nih biar oke gitu kan ya. Karena kadang orang tuh lebih suka yang ganjil-ganjil gitu loh. Lebih enak ngelihatnya kayak ganjil. Sama kayak gini. Biasanya yang ganjil-ganjil tuh yang viral kan. Iya, yang ganjil-ganjil yang viral. Yang ganjil-ganjil tuh yang viral. Jadi ini saya pakai odd number 3 ya, 3. Terus ini leading line juga. Kalau kita bisa lihat ini ada garis imajiner kalau saya bilang tuh. Oh, Jadi ini iya, dia iya. menyusun. Dari bukunya ini ya, dari Ya. buku ini. Nah, gitu Set, kan jadi ya. kan seolah kan ke sini ngelihatnya. Gitu. Oh, Itu ternyata untuk ada moto tekniknya. 45 derajat ya. Kalau untuk moto 45 di atas nggak derajat. kelihatan. Iya. Nggak pengaruh. Gitu. Nah, itu waktu itu nanti dia kelihatan di sini, ke atas lagi tur. Nah, Atasan lagi.
Oh iya, dia kayak ada secara nggak langsung di mata kita jadi tertuju ke kue ya. Ya, Karena ada ini tadi ya. ada garis itu. Sudut dari sini ya. Ya, terus Sama ini. dari sini. Nah, terus Iya dari juga dari ya ternyata. kuenya juga cet 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 cet. Jadi Misalnya kira tadi natanya ya udah gitu tata aja gitu. Ternyata ada triknya ada ya. triknya seperti Nah itu. ini ya ilmunya mahal banget ini guys. Jutaan ini. Jutaan belajar kalian gratis di sini belajarnya Iya, nah, ya. seperti itu. Tuh, jadinya Ini berlaku untuk kamera sama HP sama ya. sama ya, HP Yang membedakan sama, handphone sama kamera hanya settingan. Kalau teknik apa ya semua sama. sama ya. Sama ininya, hanya settingan aja yang bedain. Oke. Seperti itu. Nanti tinggal di ambil fotonya, nanti masuk ke proses editing. Masuk ke proses editing. Nanti editingnya kita gimana ya nampilkannya? Oh gitu ya. Oh langsung. Pakai HP-mu aja. Nah, Ada aplikasi apa di situ? Ada Lightroom, ada Snapseed ada. oh nanti ini aja, berarti nggak Mr. Fatur akan ini ya mendemokan Iya. edit dengan Lightroom. Lightroom. Lightroom ya guys. Jadi yang nanti mau pakai aplikasi Lightroom bisa. Nah ini Mr. Fatur akan coba ambil fotonya. Terus cara ngeditnya gimana ya. Jadi ternyata semuanya itu ada tujuannya ya. Kenapa sih bunganya di sebelah sana? Kenapa Ya betul. bukunya Kalau seperti itu? kalau saya kenapa bunganya sebelah sini? Kenapa gelasnya di sana? Karena saya apa ya right hand, tangan kanan. Oh lebih ke tangan. Biasanya kalau orang yang tangan kidal gelasnya di sebelah sini. Oh Itu gitu hanya ya. kebiasaan, Kebiasaan aja. ya. Karena saya right hand, karena saya tangan kanan, jadi gelasnya di sebelah sana. Sebelah gitu. kanan. Oke. Ngikutin aja. Sama ini ya guys, kalau kalian mau tahu ini tata apa sih namanya alasnya, alas untuk fotonya ini handmade ya, buat sendiri ya, Bunda ya. Ini beli. Oh ini beli, tapi Ini kita bisa. beli apa ya? Kayak board itu loh. Heeh. Board, art board itu, print board itu. Ya. Print board gitu. Oh. Ini lebih praktis karena kan kita bisa ini gitu. Tapi penggunaannya karena ini kecil, jadi ya itu tadi jangan gede-gede. Oke. Kalau kita mau foto yang lebih besar ya harus lebih besar lagi persiapannya. Gitu. Ini kebetulan karena space-nya kecil ya udah pakai yang kecil aja. Oh, bundanya nyiapin kamera juga nih. Jadi buat yang fotonya nanti pakai kamera, kalian juga akan dikasih contoh. Nah, ini kalau boleh tahu kameranya tipe apa? Boleh, ini kamera saya ini mana sorry. Kameranya ini kamera jadul. Jadul. Saya- Jadul-jadul tapi ya Saya beli lebih karena suka ya, bukan karena karena saya suka modelnya. Jadi ini pun waktu itu udah nggak ada barunya. Jadi saya akhirnya membeli secondnya secondnya. karena ngeburu ini modelnya itu. Oke. Ini Fuji XM1. Udah nggak ada lagi barunya. Mungkin yang terbaru kalau mau yang sejenis dengan ini XT ya. XT1 kan ininya sensornya sama. Jadi sengaja saya pilih ini karena ya sensornya bukan beauty. Kalau yang seri XA itu sensornya lebih ke beauty. Jadi foto-fotonya lebih halus. cantik-cantik lebih halus. Sedangkan saya lebih suka Fuji yang zaman dulu tuh loh, yang lebih. Jadi pemilihan kamera tergantung Iya. kita sukanya yang gimana ya, tujuannya apa. Kalau lensa ini saya pakai Meike yang 35, jadi bukan lensa bawaan dari ini. Oh. Lensanya tambahan, cuma ini manual. Jadi kalau memang belum paham mending nggak usah. Karena kalau manual Berarti- agak ribet. Jadi pakai yang otomatis Nggak tahu. aja ya. Boleh dicontohin Ya oke ya. motonya? Oke, boleh. Kalau mau sambil ngejelasin boleh. Nah, jadi karena saya ini pakai lensanya manual, jadi karena saya emang ngaturnya manual ya, jadi saya pakai ISO-nya agak gede karena ini agak gelap. 400 oke. Nah, lensa manual tuh kita harus cari sendiri fokusnya. Dia nggak langsung Oh, jadi harus ada tambahan skill ya untuk mencari fokus. Kalau kan pakai Fokus auto gambar. kan langsung fokus gitu kan. Nah, karena ini manual jadi kita harus pakai sendiri ininya.
harus ketek 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 ketek. Diedit. Jangan sekali ambil foto, ambil aja beberapa gitu. Nanti kan kita bisa. Ya, triknya lagi nih guys, jangan hanya satu ambil satu shoot aja ya. Ambil beberapa foto. Karena kita nggak tahu foto yang mana yang paling bagus hasilnya gitu ya. Jadi ini Bunda Mei-nya lagi foto menggunakan kamera dari berbagai sudut ya. Ada yang dari atas, dari 45 derajat tadi. Ini juga saya fotonya dari tadi kan kalau di sini saya moto cahaya dari sana nih. Oh, oke Ya, oke, Nah, cahaya. sekarang saya moto dari sini, cahaya dari belakang. Nanti dia akan beda hasilnya. Gimana mau dagingnya? Dagingnya? Enggak. Misalnya takut menutupi cahaya, jadi misalnya mencari posisi yang enggak menutupi cahaya dulu. Iya betul. Oke, disusun lagi ya. Betul itu. Nah seperti ini, dia akan beda nanti hasilnya. Permainan cahaya juga nih ya. Jadi karena kita masih, buat kalian kan masih belajar nih nanti ketika kalian praktek, kalian cobain semua angle, semua pencahayaan, nanti tinggal dipilih mana yang terbaik. Ya, nanti mereka akan mencoba. Oke, udah. Atau kalau ada yang langsung mau coba, boleh. Langsung mau coba, langsung dapat hasilnya, nanti di-share ya kali ya. Kita coba untuk ngeditnya dulu ya sekali ya, langsung ya. Boleh deh langsung editnya. Tadi Mr. Fatur dan Bunda Mei sudah mencoba mengambil beberapa gambar ya. Oke, ini kirim ke situ aja. Nah ini mau dikasih lihat kira-kira ngeditnya gimana. Atau ke aku aja, Nanti aku kirim ke ini. Buat kalian di rumah, kalian kalau misalnya sudah punya produknya, sudah ditata juga, terus kalian sudah ngambil beberapa gambar, boleh nanti kalau kita masih punya waktu, nanti di-share hasil kalian, terus kalau mau minta saran, kira-kira hasil gambar sini kurang apa gitu ya, butuh editan apa, itu boleh banget ya. Kita akan edit ya. Sini aja kali ya tuh. Bisa nggak? Atau di sini aja lah. Kita mau, Oh ya udah. Ini ya aku kirim fotonya ya. nah Oke. Jadi yang kalau di sini ada-adanya biasanya pakai apa? Boleh tahu nggak? Nah, nih Bu Naminya mau tanya, misalnya tanya satu atau dua orang ya, ada Deren kalau ngedit foto pakai aplikasi apa? Yang biasanya. Biasa kadang Lightroom kadang pakai Foto editor. iya, sebentar Oh, nih. Sorry, Oh kebagian. iya, oke. Lightroom, biasanya dia pakai Lightroom. Pakai Lightroom. Kalau Kalau Mr. Arba dong, Mr. Arba pakai Snapseed biasanya. Mr. Arba pengen ditanya. Mr. Arba pakai Snapseed. Oke. Iya, biasanya pakai Snapseed kalau Mr. Arba. Pernah nyoba Lightroom kayak nggak tahu agak kesulitan. Snapseed kalau Mr. Arba, mungkin nanti boleh lihat tipsnya. Iya. Dias mana ya? Dias, kalau Dias pakai apa kalau ngedit? Kalau Pakai aku sama aplikasi Miss pakai Lightroom. Lightroom. Oke. Dias juga Lightroom, yang suka moto juga pakainya Lightroom. Biasanya orang yang pakai Lightroom tuh yang suka pakai preset yang apa ya preset itu
mood gitu kayak kafe coklat-coklat atau sendu-sendu Oke, gitu ininya. lebih ke suasananya ya kali ya, suasana. Foto-foto zaman sekarang itu. Kalau Snapseed tuh lebih ke Senja. basic sih, mencerahkan ini Oke. gitu. Kalau Lightroom tuh biasanya kalau anak-anak sekarang tuh emang sukanya pakai Lightroom. Mereka fotonya kayak sendu, Iya. senja-senja gitu. Seperti itu. Lebih kekinian lah. Lebih kekinian Iya, Lightroom ya berarti lebih ya. kekinian ininya. Kalau kita ngedit itu biasanya apa sih yang diperhatikan yang diedit ya? Dari sini aja dah kalau ini. Kalau misalnya kita ngedit itu yang diperhatikan itu kecerahan dulu yang pertama ya. Kecerahan. Ini Lightroom ya. Oke, ini udah kelihatan ya di layar kalian. Ini Nah, kita ini mau kan ini pakai kamera ya tadi saya motonya. Oke. Jadi ada dua yang ini. Oke. Yang ini tadi yang cahaya dari samping. Ya, cahaya dari samping kelihatan kan cahaya dari samping. Sedangkan yang ini adalah cahayanya dari belakang. Nah, kelihatan kan bedanya? Cahayanya dari belakang. Biasanya kalau cahaya dari belakang ini kita lebih menampilkan detail, makanya saya fotonya agak dekat. Lebih dekat karena dia teksturnya lebih kelihatan detailnya. Saya coba yang ini dulu. Yang pertama saya lakukan adalah ini dulu. Crop pangkas. Ini kita sesuaiin. Nah, ini kan ada ininya nih, garis-garisnya ini. Nah, ini yang kita bisa pakai roll opter tadi. Oke, geser. Nah, jadi seperti ini. Oke. Lalu cahayanya kita terangin. Nah, ini kan ada bagian putih-putihnya nih. Biasanya dia, karena kita kalau foto itu emang yang paling susah itu foto tuh yang ada putih-putihnya kayak gini nih, nasi. Atau ini nih highlight-nya, di bagian highlight itu kita turunin. Jadi dia nggak terlalu kontras. Nah, putih-putihnya akan berkurang. Ini untuk yang standarnya. Kalau kita lebih ingin bermain, kita pakai yang kurva ini. Nah, ini yang kayak kurva ini kita bisa atur. Kalau dia kita ke atas, dia semakin cahayanya itu semakin menyebar. Jadi bayangannya semakin menghilang. Jadi langsung fokus ke makanannya ya, ke Iya. kue-kuehnya. Detailnya terlihat. Nah, kalau dari belakang seperti ini. Dia detail, kalau kita foto cahaya dari belakang itu biasanya kita ingin menampilkan detail kayak gini. Ini kan dadar gulungnya kelihatan ya, bopeng-bopengnya. Nggak pakai skincare dia ini, jadi bopeng-bopeng mukanya. Nah, ini seperti dia cukup sih. Kalau moto makanan itu lebih sedikit. Jadi kalau kita mau moto makanan itu sebelum kita moto tuh yang penting, ulangin lagi ada cahaya ya. Kalau cahaya udah bagus, ngeditnya tuh nggak banyak, sedikit aja. Tapi semakin jelek cahayanya tuh semakin banyak editnya dan akhirnya nggak kayak natural gitu loh. Kayak jadi lebih fake gitu aja nih fotonya. Tapi kalau karena cahayanya ini udah bagus, jadi ngeditnya tuh nggak terlalu banyak. Palingan kayak kita naikkan sedikit brightnya, highlightnya kita turunkan. Nah, biasanya kalau anak-anak itu dia suka yang di preset ini nih. Ininya. Gaya-gaya. Nah, seperti ini gitu. Kayak gini. Kalau di Snapseed nggak ada. Nah, ini kan ala-ala film gitu. Ininya seperti itu. Tapi kalau kita mau moto produk, ada batasan tertentu. Kalau kita moto produk itu, apalagi makanan, warnanya nggak boleh jauh, nggak boleh terlalu jauh dari aslinya. Karena nanti dia akan imbasnya tuh pas ada customer beli, kok nggak sama sih gitu. Kayak misalnya sebetulnya tuh nggak ada larangan sih, cuman kan orang
lebih ke kayak misalnya ya burger-burger itu ya di KFC itu kan fotonya wow banget, pas kita terima lah kok begini doang. Ya seperti itu, tapi kan kadang memang ada yang pengen nggak mau, pokoknya fotonya harus menarik gitu. Nah ya itu kembali lagi ke fotografernya mau nggak ngelakuinnya gitu. Iya, biasanya kalau di GoFood juga tuh kan, Iya. di foto-fotonya kayaknya porsi besar, Iya, ternyata pas betul. datang Kecil. Kayaknya bukan cuma makanan deh. apa aja, Sir? Kayak tempat wisata mungkin misalnya Arba tahu kayak air terjun, oh airnya biru, pas nyampe sana coklat warna. Ya, Itu juga tuh, ada beberapa. Kekuatan editing ya. iya, editing. Nah ini kalau untuk foto makanan ini udah bagus, udah cukup menurut saya. Tinggal misalnya ini kurang tajam, di detail ini ditajamin lagi. Nah ini udah oke. Sudah oke ya. Udah oke untuk foto makanan. Iya, ini karena detail ya guys, mau menunjukkan tekstur makanannya. Nah kalau foto yang tadi dari sebelah kanan ya ini ya, ini lebih ke fotonya jadinya lebih ke momen apa suasana gitu. Ini sama aja sih ininya, cahaya kita naikkan. Nah terus highlight. Sorry ya, saya agak kagok kalau pakai HP orang. Kayaknya nggak biasa gitu ya ininya, bingung. Kita crop ya. Di crop dulu, makanya kalau kita agak jauh ngambilnya, kita mau nge-crop itu enak, mau kita geser ke sini itu masih nyaman masih gitu, luas nggak ya. kepotong gitu. Nah kalau kita motonya tuh terlalu sempit, pas kita crop dia kepotong nantinya. Oke. Karena kan Atau kalau ngambilnya lebih jauh lagi dari ini boleh nggak? Misalnya boleh, tapi ya. tergantung dengan kamera. Oh, Karena kan ada kamera yang terbatas optiknya ya. Kalau mau pakai kamera seperti ini dengan lensa yang bagus ya pakai jauh bisa masih ya. tajam. Karena ngaruh ke fokusnya Iya, tadi. ketajaman gambar. Kalau terlalu jauh tuh kalau pakai HP kadang pecah dia sudah. Kalau iya, kita iya, nge-cropnya iya. terlalu besar gitu. Terlalu. Iya, terlalu luas. Ini terus highlight. Terus di kurva ini kalau misalnya kita mau, nah ini tinggal kita mainkan aja, terserah kita mau ngambilnya seperti apa. Oh tadi ya, oke, udah cukup seperti ini sih kalau menurut saya. Kalau untuk ini, cuman tadi ini kayaknya fast-nya ini kurang kesini sedikit tapi oke. Terus ditajamin udah seperti itu. Jadi simple ya, cuma di bagian apa di pencahayaan dan highlight sebenarnya maininnya ya Bun ya. Iya, karena fotonya emang udah bagus. Kalau fotonya kurang jernih, terlalu gelap itu lama ngeditnya. Susah editnya ya. Karena kita mau ngedapetin yang supaya terang kan, gitu. Makanya kalau moto itu usahakan udah bagus, jadi ngeditnya nggak terlalu lama gitu. Apalagi kalau misalnya udah bekerja di bidang itu 100 foto gitu, lama-lama teler juga gitu. Jadi foto diedit susah ya. Iya, makanya harus dari awalnya udah bagus fotonya, jadi ngeditnya tuh sebentar-sebentar aja. Oke. Oke, itu dia tadi untuk proses edit. Ada yang mau nanya nggak nih untuk yang bagian editnya nih? Stop share dulu ya. Oke, sudah di stop share. Oke, di mana murid-murid nih, anak-anak yang udah ada yang lagi nyoba nggak nih di rumah? Coba. Udah nyoba, Sir, tapi agak bingung mau ngedit diapain. Oh, Mr. Arba lagi nyoba kayaknya. Moto apa Mr. Arba? Moto sama jajanan pasar juga, Oh, Jason Pasar. tapi belum diedit. Mungkin Jessica ada nggak, mana Jessica? Jessica ini kalau nggak salah dia suka tapi masih nyumput-nyumput. Oh, suka tapi masih malu-malu ya, Sir Jessica ya. Kenapa masih nyemput-nyemput? Kenapa malu? Keren loh. Tanya aja Mr. Patur nih, teman-teman yang fotografer. Banyak disukain biasanya ya kan? Disukain kita foto maksudnya. Ada yang mau tanya-tanya lagi atau mau menunjukkan hasil foto kalian? Boleh.
Sambil Tanya nunggu dong. misalnya mau tanya nih, tadi kan ada komunitas Geo Lampung ya. Nah komunitas Geo Lampung itu ada minimal umur nggak sih untuk join komunitas itu atau member termudanya berapa tahun gitu? Anak-anak kita ini boleh nggak sih join? Member termudanya tuh berapa ya? 17 tahun sih. 17 tahun ya saat ini Sebetulnya ya. lebih kriterianya itu bukan ke umur ya, Oh. tapi ke kalau di Gelomping itu yang paling utama kan itu kan medsos ya, Geo Nusantara ya, maksudnya Nusantara dari Geo Nusantara kan kita pakai berdasarkan akun Instagram. Jadi yang paling utama akun Instagram yang kita daftarin itu nggak boleh ada foto selfie. Oh gitu. Jadi hanya foto karya Oh. gitu. Jadi kalau kita lihat ada kan kadang traveler ya, memang mereka moto landscape tapi ada Iya. dianya gitu kan. Itu nggak bisa. Ya nggak bisa, berarti kan bukan dia yang moto. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Kalau jadi kalau mau buat second account kali nggak apa-apa ya. Dan Boleh itu ya. harus foto karya, ya nggak apa-apa second account tapi harus foto karya gitu. Selfie tuh ya bukan termasuk. Terus kayak banyak ada beberapa waktu penerimaan terus nggak kepilih, terus ada beberapa yang nanya, Kak kok saya nggak kepilih ya. Terus kita lihat akunnya, memang dia moto landscape pemandangan tapi ada dianya. Oh. Gitu loh. iya, Kalau ada iya, dianya iya, kan iya, bukan iya, dia yang iya. moto berarti Benar, kan. benar. Bukan benar. karya dia Jadi berarti harus kan. pure karya dia ya. Iya. Harus karya sendiri. Iya. Terus ada boleh nggak misalkan dia ada yang landscape, ada yang food. Boleh itu bebas, genrenya ya. bebas. Landscape, food, DI, digital imaging, bisa street. macam-macam. Berarti sebetulnya anak-anak SMP pun boleh ya kalau mereka masuk Iya. kriteria itu boleh, Boleh, bisa bergabung. asal apa ya, ke karya-karyanya masuk gitu. Nah tuh, karena kalau kalian masuk komunitas itu pasti banyak banget dapat ilmu ya. Iya, jadi setiap minggu tuh kita ada 2 minggu sekali itu ada namanya BPKG, Belajar Bersama Keluarga Geo Nusantara. Jadi itu ada yang ngisi dari street apa, dari genre masing-masing gitu, ada yang ngisi setiap minggu, 2 minggu sekali. Itu kita belajar biasanya. Dan itu yang ngisi juga kalau boleh dibilang itu sudah yang pro gitu lah. Yang kalau dia ngasih kelas itu bisa jutaan gitu. Kalau di sana di Geo Lampung Kalau gratis. enggak, kalau Geo Nusantara kan Oh iya Geo. kita keseluruhan Oh. dari 21 regional itu keseluruhan BPKG-nya. Jadi ada semua itu ada 21, Geo Jabo, Geo Banten, Geo Bali, Geo Lampung, Geo Sumsel. Itu banyak gitu kan. Jadi kalau BPKG ya kita nasional. Nasional ya. Kalau regional ya kita ngadain sendiri, misalnya hunting, street atau food itu ngadain sendiri gitu. Gitu ya. Jadi buat yang benar-benar tertarik sama dunia fotografi, kalian ingin mendalami, ingin belajar lebih, boleh nih gabung ke salah satu komunitas fotografi ya, salah satunya Geo Lampung. Atau ya moto-moto aja dulu. Sebetulnya tuh mungkin ya ini satu kendala di Bandar Lampung, di Lampung terutama, kita tuh memang kurang untuk media ya. Medianya tuh kurang untuk hal-hal berbau seni, kreativitas itu kurang. Tempatnya kurang memadai, maksudnya kurang difasilitasi. Jadi kita tuh kadang mau bergerak itu bingung gitu loh, nggak ada ininya gitu, nggak ada mau kemana kita nih. Misalnya kayak kami nih mau bikin pameran gitu kan, pameran foto-foto anggota. Itu mau buka di mana pamerannya? Nggak ada tempat gitu ya, tempat kayak tempat seni gitu nggak ada kita di sini nih. Jadi ya masih sendiri-sendiri aja ininya, bergerak sendiri-sendiri. Belum ada wadahnya ya berarti. Iya, Ya. belum ada Berjuang ya Mr. Batur ya. Harus kalau buat di sendiri tempatnya. dan biayanya juga nggak kecil kalau buat sendiri itu. Tapi di Lampung untuk aku dengar dari landscaper itu masih termasuk murah untuk tempat, Bun. Ya kalau tempat landscaper murah karena kan alam. Iya. Tapi kayak kita pergi ke tempat pelelangan ikan yang ada kapalnya, motor kapal itu free. Aku Iya. dengar. Tapi kalau di luar Lampung, kayak Koapri itu kemarin ke Bali atau kemana itu motor kapalnya bayar. Karena mereka udah ngerti. Iya, nah itu. Makanya di Lampung tuh masih termasuk Ya enak murah lah. karena kita motor kapal pun kita masih gratis. Gratis ya, objeknya masih gratis. Ya, tapi di luar itu harus bayar berapa 500 atau Iya. berapa gitu.
Tapi kalau di Bali kan emang sudah dia orang-orang kan paham gitu kan. Jika ada yang mau dipoto mereka udah paham harus bagaimana gitu kan. Iya, Mereka betul. udah ngerti. Kalau di sini kita masih kurang. Waktu yang kemarin, waktu yang pernah saya nyetrit ya Mamang Jauh yang tahun kapan itu ke Pasar Gintung. Orang-orang di sana tuh kayak, oh dari mana nih wartawan apa nih Mas? Begitu gitu. Kalau kita ke pasar bawa kamera udah pasti bilang, oh wartawan nih. Wartawan nih, iya, apa iya. ada apa Kayaknya dari mana gitu. kalau Udah kita bawa kamera curiga tuh, aja iya. gitu. Nah, masih kayak gitu. Jadi kita kurang bisa juga. Kalau apalagi kalau perempuan kan kadang-kadang wah kurang nyaman gitu. Kenapa nih bawa kamera gitu ya? Kira oh, mau ngapain nih? Ada yang mau di ini gitu. Belum paham mereka. Tapi mungkin itu gunanya komunitas ya. Kalau kita bareng-bareng jadi nggak takut kalau mau foto-foto. Kayaknya ada temennya lah. Bener, Ada harus begitu. temennya. Gimana nih yang di rumah? Ada yang mau share hasil fotonya atau tadi Mr. Arba udah sempat share foto? Sudah sempat foto ya Mr. Arba ya? Iya boleh. Kita coba lihat deh punya Mr. Arba dulu ya atau foto siapa deh? Nah, Nih ada yang minta foto ini di komen. Punya siapa ini? Salah satu student. Atau Rehan. Ayo siapa ini dari salah satu student, Sir? Mungkin studennya boleh deh speak up. Saya siapa ini? Siapa? Raihan. Oh Raihan, oke Raihan grade 8 ya, kelas 8. Kelas 8. Mungkin boleh dikasih komentar atau kasih apa ya, kasih feedback, Kasih masukan, kasih tips masukan. Gimana nih dengan foto Ini ini? motonya pakai apa ya? Pakai kamera. Kamera mirrorless ya? Ya DSLR. Oh DSLR. Berarti emang suka moto ya? Iya, Kalau sudah saya. pakai DSLR berarti suka moto ya? Karena bawahnya Iya. berat, DSLR itu saya aja nggak mau pakai DSLR karena bodinya berat gitu. Ini bagus sih. Ini kan seperti yang tadi saya bilang dia pakai odd number ya, jumlah ganjil. Jumlahnya ganjil. Nah, jadi terkesan lebih ini gitu. Terus dia ngambilnya tuh posisinya ada namanya itu apa ya pattern ya. Jadi kayak ada polanya gitu loh, miring sejajar gitu lah. Rapi gitu, nggak acak gitu kan. Ya ini. Ya, termasuk yang tadi kan ada rule of third, ada minimalis. Nah ini masuk ke pattern ya. Ya ini masuknya Jadi ke pattern. ada apa ya bahasanya? Ada itu? polanya. Pola. Ada polanya. Pattern tuh kayak kita moto tuh ada polanya, misalnya miring semua. Oke. Atau kalau kita moto yang pilar-pilar tuh itu termasuk pattern kan, ada pilar-pilar. Nah ini juga termasuk pattern. Ada polanya. Ini bagus sih kalau menurut saya ini bagus. Bagus ya ini ya. Ini masih perlu editing lagi atau enggak nih Oh banyak, kira-kira? kalau mau editing lagi mau diolah lebih bagus lagi. Oh bisa ya. Panjang nanti ya ininya ya. Ini Tapi bagus, maksudnya bagus tuh cara pengambilan fotonya dia ya. enggak apa ini overexposure atau terlalu terang aja. Jadi ada overexposure ada satu bagian yang terlalu terang, ini enggak pas gitu. pas Jadi ya. semuanya pas, enggak ada yang keterangan, enggak ada yang kegelap. Jadi kalau mau diedit, ini salah satu contoh foto yang kalau kita mau ngedit tuh enak banget ya nggak sih Tur, ya kan? Oke. Ini mau Nggak over dan nggak under. iya mau diolah bagaimanapun tuh enak karena nggak ada yang oper, Oke. nggak ada yang Wah. oper gitu. Keren jadinya. nih fotonya Raihan sudah sangat bagus nih ya. Berarti Raihan ini emang suka foto ya kayaknya Iya ya. makanya tadi saya bilang dia suka foto ya. karena ini fotonya udah bagus. Bagus ini Raihan. Ya. Oke, Miss. Ini fotonya di mana ya? Mutun ya? Di laut Miss ini. Iya, Teluk Hantu. Oh, di Teluk Hantu. Wah, Raihan mainnya jauh banget. Caranya kayaknya agak Duluan. susah tuh kan. Wah, Mantap. sampai ke Teluk Hantu berarti niat dong ya. Karena Lumayan kan lama, kesananya Miss. susah itu kan ya. Kesananya susah Teluk Hantu itu. Keren. Ayo Raihan berarti kalau ada perlombaan fotografi Mr. Fatur tolong Raihan direkrut ya. Ini mah belajarnya ke Indra ini mah saya kalau ini. Ini mah Bagus, landscaper bagus ini. banget. Nah kalau kamu mau serius di bidang landscaper, mulai nyicil filter, ya enggak? Salah satu PR-nya landscaper. Iya, landscaper itu PR-nya Filter. adalah mereka menyicil namanya filter. Jadi filter itu nanti dipasang di depan lensa sini, Oh. tambahan. Kayak kaca dia. Semacam kayak kaca Kayak kaca kotak. film itu, nanti dia dipasang di sini, di depan kamera. Nah itu nanti biasa yang hasilnya tuh bisa wah gitu. Coba gimana ini Bisa si bagus fotonya ya. si Indra. Portretnya. Ini ada salah satu member Geo juga.
namanya Indra, kebetulan dia adalah teman juga. Nah, dia ini adalah yang betul-betul bergerak di bidang landscaper. Oke. Dan dia ini termasuk salah satu yang mempopulerkan gigi hiu. Jadi gara-gara beliau inilah gigi hiu itu populer. Waduh, Dan keren Pantai banget. Sebalang. Dan Pantai Sembalang. Dan Pantai Sebalang. Jadi zaman dulu Sebalang masih tempat orang mancing, dia suka mata di situ. Oh, Yang jadi akhirnya- gara-gara salah satunya gara-gara foto-foto dia ya. Iya, Jadi betul. terkenal. Wow. Ini adalah foto Ini adalah salah satu landscaper jadi Iya, ya. dari Fot- Gia Lampung. Wah, keren sekali ya. Ini bisa Iya. dapat Ya, ini kilat. warna ini. Nah, kalau kita Wow. pakai filter kita bisa pakai kayak gini nih. Oh. Langitnya bisa jadi seperti itu. Nah, itu gunanya filter di landscaper. Jadi filter yang membantu warna itu lebih bisa bermain gitu. Nah, yang agak geser itu Oke. ini. Oh ini bareng Mister nih dulu, cuma Mister nggak pakai filter ya, jadi nggak dapat fotonya. Oke, ini punya Ini Mr. di- Fatur ya. Ini di Minang Rua deh waktu itu, yang ada event. Ini di Goa. Nah, filter salah satu fungsi filter tuh kalau kita ada namanya long exposure, jadi kita bisa pakai speed lambat. Jadi kalau tempatnya, kan tadi kita pakai cahaya tuh istilahnya. Jadi ketika tempatnya minim cahaya, kita pakai filter yang untuk nangkep apa ya bahasanya long exposure. Jadi cahaya bukaannya terbuka lebih lama, jadi bisa cahayanya lebih banyak. Walaupun tempat gelap hasilnya bisa lebih terang cahayanya seperti itu. Itu Itu salah satu fungsi gunanya filter. filter. Banyak banget ya hasilnya. Nanti yang tertarik dengan dunia fotografi, pokoknya sekalian sudah tahu ya harus menghubungi siapa. Nah, Iya. salah satunya Mr. Fatur dan sebetulnya our principal juga orangnya sangat menyukai dunia fotografi ya guys ya, Mr. Yogi. Jadi bisa sharing-sharing info, sharing-sharing foto ke Mr. Yogi dan Mr. Fatur ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Waktunya kita sudah mau selesai nih. Kalau ada yang mau tanya lagi, boleh hubungi langsung ya. Hubungi langsung Bunda Mei-nya Kalau atau emang mau Mr. ini, Fatur. misalnya mau belajar lebih intens, mau privat bisa juga. Kalau Oke. tapi saya kan ke food atau still life ya itu. Kalau mau Bisa ke yang ya. lain ya nanti saya arahkan ke siapa gitu. Ya, Kalau cek mau cek caranya. Instagramnya pokoknya ya. Iya. Instagram. Ya, cek Ada Instagram. kelas-kelas online. Yara underscore art and craft. art and craft. Oke, sebagai penutupnya nih Bunda, jadi apa ya poin-poin pentingnya secara garis besarnya aja gitu. Apa sih yang perlu anak-anak siapkan gitu? Karena anak-anak nanti setelah ini ada tugas, mereka harus foto produk. Oh gitu. Iya, dan diedit juga gitu. Jadi apa aja tadi poin-poinnya yang harus disiapkan? Kalau berarti ini tugas ya, berarti pastikan pertama itu pastikan cahaya ruangannya cukup. Kalau emang rumahnya gelap, mending keluar ke teras atau apa, motonya gitu kan. Itu sih utama. Terus komposisi props-nya tuh jangan terlalu ramai dulu, sesuaiin aja. Yang penting fotonya tuh jernih, bagus gitu. Terus jangan terlalu dekat motonya, biar nanti enak ngeditnya. Kalau terlalu dekat nanti susah gitu aja sih. Ya. Iya. Ada ini enggak ada kata-kata semangat buat anak-anak? Atau Mr. Fatur juga boleh deh sebagai sesama fotografi lover. Apa ya? Kata-kata semangat nih sebagai penutup. Semangatnya tuh ya inilah apa ya namanya. Kalau kita punya hobi gitu, jangan rendah diri lah intinya gitu. Mungkin kita berpikir oh ini kayaknya nggak ada apa-apanya, tapi belum tentu gitu. Bisa jadi nanti apa yang kita miliki, apa yang kita bisa itu menjadi salah satu penentu jalan kita gitu intinya. Jadi jangan minder lah. Kalau dibilang kamu nih mau makan moto, enggak apa-apa, lakukan aja karena itu nanti ada gitu ininya. Jangan terlalu dengerin kata orang. Jangan terlalu dengerin kata orang. Biarin aja orang bilang kamu nih mau moto tuh doa dulu, jangan foto dulu. Kalau mau makan tuh jangan moto dulu, doa dulu. Ya doa juga, tapi kalau mau moto nggak apa-apa gitu. Oke, Lakukan aja. Lakukan aja ya. Kayak gitu aja sih. Oke, itu ya guys, kita udah dengerin materi penjelasan, terus juga udah menonton ya, menyaksikan demonstrasi
percobaannya gimana sih cara motonya ya. Harapan di sana semuanya sudah paham dan pengen langsung nyobain ya Sar. Ya, langsung coba, ini kan ada tugasnya ya, langsung coba aja fotonya, hasilnya gimana ya, urusan nanti, yang penting nyobanya dulu itulah. Ya, jangan takut ini kayaknya nggak bagus, nggak apa-apa, foto aja dulu gitu. Yang penting berani nyoba. Ya, that's all ya for IELTS Friday for today. Thank you guys, kalian sudah menyaksikan dan mendengarkan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau mau ada tanya-tanya boleh langsung hubungi ke Bunda Mei, ke Mr. Fatur, Miss Ana. Ucapan banyak-banyak terima kasih ya Bunda Terima Mei kasih, Bunda Mei. untuk Sama-sama. ilmunya. Sampai jumpa lagi. Amin. Semoga usahanya semakin sukses. Amin. Amin, amin, amin. Miss Ana dan Mr. Fatur tutup untuk I Love Friday kita hari ini. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone.